Yes Bang, welcome back. Kembali dalam acara Bincang Bareng Brodil. Terlalu banyak omong ini kelihatannya ya. Tapi ada yang Oke, tanya tadi, itu ayahnya, foto ayahnya yang di belakang ya? Bukan, itu fotoku itu. Itu kolase, kolase. Dapat ya. hadiah dari Tadi teman. guys, tadi pertanyaannya udah pada hilang kan, gue nggak nyatet. Jadi diketik ulang ya. Soalnya kan udah beda nih, live-nya tadi udah song. Karya empat karya kaya rempah Indonesia. Pertanyaan dari Pak Subiakto. Buset, Pak Subiakto suhu juga tuh. Wish. Tapi pertanyaannya hilang, nanti diketik ulang ya. Bro kayak salah tiga hadir ya, Ser. Oke, semoga Bro Pinpin mendapatkan jawaban. Kalau nggak nanti kita bisa kongko-kongko bareng sama Bang Andi. Tenang aja Bro Pinpin. Kalau tadi Pak siapa tuh yang punya Sido muncul? Namanya Pak siapa? Irwan Hidayat. Irwan Hidayat. Kalau Irwan Hidayat nelpon dia jam 11, gua nge-WA dia jam 1. Berarti gua masih lebih gila. Dan dijawab lagi. Yang jawab gila juga, itu nyesel juga aku. Aduh kacau. Terus ini ada pertanyaan, tadi ada satu orang yang nanya, keingat aja, namanya Tommy Naiwan. Dia nanya pertanyaan juga lumayan nih. Dia bilang, seandainya Bang Andi, you get a chance to go back ke umur you 20, what will you change? Nggak ada. Jadi aku berterima kasih, bersyukur sekali sama Tuhan. Gini, aku pernah merasakan Tuhan tidak adil ketika Oke. umur-umur 20 itu, ya. Tapi kalau kan aku sekarang melihatnya sekarang, aku bilang, oh, never mind, nggak ada masalah. Tuhan terima kasih malah. Kenapa? Jadi manusia itu sering tidak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Manusia seperti aku bilang, mengeluh, marah, ya, merasa Tuhan tidak adil. Ketika aku masih kecil, itu kan aku bungsu dari 5 bersaudara. Orang Ya. tua berpisah, ya. Ibu bawa 3 anak, 2 kakak perempuan dan aku ikut ibu. Kemudian ayah, 2 kakak laki-laki ikut ayah. Jadi dalam usiaku masih kecil, aku tidak punya figur ayah, ya. Aku hanya Oke. mengenal ibuku sebagai single parent. Kemudian Oke. karena kemiskinan, kesusahan, akhirnya 2 kakakku dititipkan di asrama karena ibuku udah berat lah hidupnya. Aku tinggal berdua sama ibuku. Itu yang aku cerita tadi. Kami pernah tinggal di garasi rumah orang, kami pernah tinggal di kamar pembantu, ya. Nggak pernah punya rumah, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat, ya. Ada waktu di mana kehidupan sudah lebih baik dikit. Tapi ada waktu di mana kemudian ayahku merasa kasihan sama ibuku. Walaupun mereka udah berpisah, dia bilang, sudah yang kecil ikut aku. Maka berlayarlah Andinoya kecil umur 13 tahun dari Surabaya menuju ke Jayapura, Papua. Numpang kapal. Disitulah aku pertama kali bertemu kembali dengan ayahku. Ternyata dari kemiskinan yang satu, pindah ke kemiskinan yang lain. Karena ayahku di Jayapura hanya tukang betulin mesin tik. Kami tinggal di rumah bedeng dari triplek, kemudian di bawahnya tanah liat, artinya nggak ada tekel, nggak ada keramik, atapnya seng. Kalau siang nggak mungkin kita tidur siang karena panasnya nggak ketulungan. Kalau malam nyamuk masuk. Padahal di Jayapura kita tahu persis malaria itu luar biasa. Iya, Dan betul. memang ada kelambu, tapi di kelambu itu kita wah pembantaian nyamuk itu terlihat sangat jelas di kelambu karena darah di mana-mana gitu loh. Nah, itulah kehidupanku. Nah, kemudian aku merasa bahwa Tuhan tidak adil. Aku anak yang paling bungsu. Kenapa bebannya menjadi berat? Karena baru saja menikah, baru saja dapat pekerjaan, tahu-tahu kakakku dua-dua meninggal, perempuan. Dia Wow. meninggalkan Itu seru. 8 anak. Meninggalkan 8 anak, di mana akulah yang harus menjaga mereka. Karena dititipkan ke aku sebelum Wow. meninggal. Tolong jaga Wow. anak-anakku. Bapaknya udah nggak ada. Nah, tiba-tiba dengan gaji 275.000, 375.000, istriku waktu itu 500, lumayan lah. Kami harus menanggung 11 anak yang harus disekolahkan karena umurnya sama semua. Nah, disitulah aku bilang, Tuhan gak adil. Bagaimana mungkin aku anak yang paling bungsu sudah harus menanggung beban seberat ini. Tapi kalau sekarang, kembali kalau kita mau lihat kembali ke dalam kehidupan kita, aku bilang, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sudah menempa aku dari lahir, dari kecil, kemudian Tuhan kasih aku lagi, digodok, Tantangan digojlok tuh. Iya. sedemikian rupa, Iya.
Iya. untuk sekarang menjalankan apa yang menurut aku adalah memang yang diharapkan, yaitu apa? Aku sudah mulai berempati. Aku merasa menolong seseorang untuk tidak mengalami apa yang aku lakukan, itu keharusan. Jadi kalau bilang Hmm. Adinoy orang kaya, tunggu dulu bahwa aku udah jauh lebih lebih apa ya sejahtera pasti. Tapi Iya. kalau mau lebih kaya sebenarnya, ya minta maaf, aku bisa jaga uangku, aku tidak berbagi dengan orang lain. Tapi enggak. Untung istriku orangnya sama, kita berbagi. Tapi Iya. tidak jadi miskin. Jadi Iya. semakin kita berbagi, Tuhan akan membalas dengan berlipat-lipat. Percaya itu. Jadi aku Hmm. dulu khawatir sekali, waduh uang segini. Sebulan juga belum tentu cukup. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, kita bilang kita berbagi. Tahu-tahu ada aja rezeki. Kami akhirnya bikin yayasan sendiri. Saya dan istri punya yayasan, kita bikin PAUD, kita bikin taman bacaan masyarakat, kita bikin klub sepak bola di situ, dan seterusnya dan Wow. seterusnya. Kami punya juga beberapa panti asuhan yang kami santunin rutin di luar kota, di luar Jawa, dan seterusnya. Tapi apakah kita miskin? Tidak. Tuhan selalu memberikan. Saya ambil kasih contoh aja, nih. Ya. Kami kan, aku sering honor-honor untuk, ya maaf ya, gereja misalnya. Aku kan nggak mau terima. Hmm. Tapi Hmm. ada aja cara orang-orang itu. Kadang-kadang dikasih buah, padahal di bawahnya ada cek, gitu lah ya. Hmm. Kadang-kadang Hmm. istri diam-diam dibuka tasnya, dimasukin duitnya gitu. Aku suruh kembali, agak berantem dikit. Akhirnya aku bilang, ya udah simpen. Nah, lama-lama Hmm. istriku bilang, ini mau diapain uangnya ini? Aku bilang, ya pasti ada Hmm. rencana Tuhan, tapi kita belum tahu nih. Ternyata hari Hmm. itu aku terbuka matanya. Kami punya tetangga di sebelah sana itu kampung dadap. Nah, di kampung dadap ini kampung preman. Yang biasa meres-meres aku juga, bukan aku, tapi kalau kita lagi renovasi, antar genteng, antar apa, Iya, supirnya iya, iya. dipalak, kira-kira Iya, kan. iya. Nah, karena di supirnya dipalak, ya aku aja yang nalangin. Lama-lama aku bilang sama istriku, kok begini ya hidup mereka itu. Ayo kita masuk ke kampung itu, kita melihat apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata itu kampung preman, kampung narkoba. Nah, kami melihat Hmm. anak-anak banyak sekali di situ. Hmm. Jangan-jangan Tuhan punya rencana untuk membantu anak-anak itu. Udah, duitnya kita beliin tanah, kita bikin niatnya perpustakaan. Hmm. Nah, masuklah ke situ, cari keliling-keliling, ternyata tanah di situ udah mahal. Wah, uangnya kalau dibeliin tanah, masih nunggu lagi untuk bikin bangunannya. Lagi Iya, iya. mikir-mikir, lagi minum teh botol di satu warung, tiba-tiba aku lihat ada kebun pisang di situ. Aku bilang sama ibu ini yang punya warung, Bu, itu tanahnya siapa yang kebun pisang? Oh, itu tanahnya Sinarmas. Teng! Aku telepon, kan Wah, kenalanku iya, semua, iya. bos-bos Iya, iya, Sinarmas. iya, iya, Aku iya. bilang, kalian rupanya punya tanah di kampung dadap ini, bla bla bla. Oh iya Pak Andi, udah. Kalau Pak Andi mau pakai, pakai aja. Singkat kata, tadinya dibilang, ada tuh Pak Andi, 4.000 meter di luar. Jangan di situ Pak Andi, situ kampung preman. Susah nanti hidupnya. Loh, aku malah pengen di sini. Akhirnya dikasih Hmm. 240 meter. Aku Hmm. bangun lah akhirnya. Karena dibantu-bantu, akhirnya lumayan lah tingkat. Nah, setelah 5 tahun, istriku bilang, ini ruangannya nggak cukup nih. Kita harus bangun 2 kelas lagi. Hah? Terus, iya kamu cari uang dong. Enggak, kamu pakai Hmm. uang dapurmu. Jangan, aku uangnya Iya. udah habis. Dia bilang gitu kan. Kamu harus Hmm. cari. Bayangin, dalam waktu yang hanya kira-kira seminggu 2 minggu, tahu-tahu ada dari Perpustakaan Nasional, itu datang ke aku, bilang, Pak Andi, setelah memilih ini, setelah menimbang-nimbang, bla bla bla, memperbandingkan, kami ingin Pak Andi jadi Duta Baca Indonesia. Aku bilang, nggak usah lah, Wow. saya toh sudah berbuat itu, artinya bagi-bagi Ya. buku, cari orang lain supaya rame-rame. Enggak, Pak Andi. Ya. Akhirnya aku terima. Nggak ada kepikiran sedikit pun bahwa ternyata jadi duta baca itu, walaupun itu jangka waktu 5 tahun, setiap tahun dapat honorarium. Honorariumnya Oke. itu 100 juta. Tapi dipotong ini, Oke. potong itu, akhirnya dapat 89 juta yang ingatku. Ya. Aku tanya istriku, sorry, kamu butuh berapa duit untuk bangun 2 kelas? Dia bilang sekitar 85-87 juta. Hah, Tuhan Pas udah banget ya. kasih. Pas banget. Iya. Kalau cerita begini, itu buat 2 hari 2 malam banyak yang aku bisa ceritakan. Tapi poinku tadi adalah, ketika kita ingin berbuat baik, jangan takut. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap rezeki buat kita. Kemudian pasti Hmm. ada jalan. Jadi jangan Hmm. takut miskin untuk berbuat baik. Kalau ditanya, mau Hmm. kembali, nantinya apa yang mau diubah? Enggak, aku mau kehidupanku seperti dulu dan saat ini. Gitu, jadi nggak ada yang diubah. Bos, ada yang nanya lucu nih.
Apa itu? Om, bumi datar, bulat, atau menyenangkan? Kalau gue menyenangkan. Setuju, itu udah dijawab. Aku nggak mau masuk dalam perdebatan seperti itu, tapi bumi itu menyenangkan. Tergantung kita melihat perspektif hidup itu seperti apa. Jadi kalau kita melihat dari perspektif yang positif, bumi itu menyenangkan. Betul. Terima kasih Ya. udah dijawab. Apa mimpi Bang Andi yang masih belum tercapai saat ini dan apa planning Bang Andi untuk itu? Jadi kalau bilang mimpi untuk diri pribadi, sebenarnya aku ingin pensiun, ya. Usiaku tadi berapa? Hampir hampir ketebak semua lah. Sebenarnya 60 Ya, persisnya. Umurku sekarang 60 tahun. ya. Begini, aku pensiun itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ada waktu di mana aku ingin, ya, ingin sekali mimpi masa kecilku itu bisa aku wujudkan. Apa itu? Aku ingin tinggal di desa. Aku ingin tinggal dekat sawah. Aku ingin melihat gunung bangun pagi, ngopi kayak tadi itu ya. Nah, di Mm, depan gunung, depan sawah. Dan mm, aku sudah beli tanah. Waktu itu sudah mau pensiun memang. Istriku panik. Dia bilang, emang uang kita cukup? Aku bilang, mm. coba sekarang kita coba bedah dikit kehidupan kita. Baju yang kamu pakai, baju yang aku pakai. Apakah barang-barang mahal? Semua barang Mm, murah. mm, Kehidupan kita. Coba lihat apa yang kita makan. Ya, makananku ini sehari-hari. Tempe udah pasti harus ada. ya. Kadang-kadang cak kangkung, polos, Mm, sup, kemudian sambal. Ya, mm, sekali-sekali kita empal dan mm, ayam goreng. Aku bilang itu mm, ada semua di desa. Kita tanam sendiri mm. bisa, kita beli dengan harga murah. Kita nggak punya Ya, tuntutan yang berlebihan. Kalau ya, kemarin aku beli mobil agak mahal dikit, itu gara-gara istriku bilang, En, kamu udah kerja keras, sesekali kamu menghargai, ya. Self mencelebrate appreciation. hidupmu. Ya, Iya, ya. memberikan apresiasi pada jerih payahmu. Kamu kan Mm, gini loh, aku ini kan nyupir sendiri. Jadi dari dulu aku nggak pernah punya supir. Dia bilang, karena kamu nyupir sendiri, kamu harus dapat mobil yang kamu cintai, kamu sukai. Jadi kamu menikmati perjalananmu. Jadi ya terpaksa mm, aku beli mobil yang agak mahal dikit. ya. Selebihnya nggak ada. Sepatuku aku pakai Converse, pakai yang murah-murah lah. Kalau ada yang mahal itu berarti aku dikasih orang. Jadi Oke, ya tunggu sebentar nih ada dua statement sebentar saya bantu. Ini ada dari Coach Yudi Chandra, Pak Andi request interview ya, kadang nanti buat di channel YouTube-nya untuk mengedepankan kebinekaan dan entrepreneurship. Siap, nanti saya siap. sampaikan Coach Yudi. Terus Mbak Dian, salam kenal buat Pak Andi Noya. Kalau ada buku tentang Bapak, saya mau dong nanti ada kuisnya, lo ikutan aja. Oke, gue udah Ini kepikiran tergantung kuisnya. tergantung hostnya ini. Ada kuisnya, tenang. Terus mostly toko inspirasi Indo dulunya susah, jadi punya semangat buat bisa up. What should we do as millennial yang dari kecil udah nyaman, biar tidak terjebak di zona nyaman dan bisa berkembang? Itu dari Nest Princess. Ya, memang gini, ada yang bilang bahwa Pak Andi kan karena susah, kemudian berempati, kemudian peduli pada orang susah. Bagaimana dengan anak-anak muda yang sejak lahir itu sudah semuanya serba ada? Aku bertemu dengan orang-orang seperti itu juga banyak. Jadi ini tergantung nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua mereka, ya. Jadi biar sekaya apapun, tapi kalau orang tuanya memberikan nilai-nilai yang benar, yang tepat, yang membumi tadi, maka anak-anaknya bisa jadi anak-anak yang peduli pada sesama. Aku sering melihat anak-anak orang kaya yang juga berbuat baik untuk sesama. Nah, ambil contoh nih. Hmm. Hmm. Ada kalau kenal namanya Du Anyam. Nah, Du Anyam ini Du ada Anyam. tiga. Du Anyam, DU terus Anyam. Ini Oke. adalah social enterprise. Ini tiga anak muda, aku kenal banget. Tiga anak muda, perempuan, cantik-cantik, hebat-hebat. Hmm. Mereka Hmm. sekolahnya udah luar negeri, ya. Sekolah ke luar negeri, semuanya serba ada, tanda kutip. Nah, Hmm. waktu mereka kembali pulang, mereka ini bersahabat. Waktu mereka kembali pulang, kemudian ada pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita dengan ilmu yang sudah kita dapatkan dari luar negeri? Nah, ini kan anak-anak orang yang harusnya bisa senang-senang aja, gitu lah. Tapi dia mulai mikirkan, apa yang kita harus lakukan untuk negeri kita, untuk masyarakat Hmm. kita.
Akhirnya salah satu di antaranya, namanya Hana Keraf, dia bilang, bagaimana kalau kita bantu di kampung halamanku di NTT sana, di Flores Timur. Di sana, ibu-ibu, tingkat kematian ibu-ibu dan anak-anak tinggi sekali. Oke? Berangkatlah mereka ke sana untuk cari tahu kenapa sampai tingkat kematian ibu dan anak tinggi sekali. Ternyata di sana, memang tanahnya kan tandus. Karena tandus, kaum lelakinya itu semua jadi TKI atau keluar dari kampung halaman untuk mencari pekerjaan karena di kampung halaman nggak ada yang bisa dikerjakan, semua serba tandus. Tinggallah ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kalau hamil, ya melahirkan, itu ya kita tahulah dengan segala makanan yang mereka makan tidak memenuhi syarat untuk bisa mengembangkan janin di dalam perutnya. Sehingga kalau kenapa mereka itu hanya nanam tanaman jagung, kemudian tanaman-tanaman yang bisa dimakan, tidak bisa di scale up jadi nilai ekonomisnya nggak ada. Mereka hanya untuk kebutuhan nutrisinya kurang ya. Akhirnya kalau mereka melahirkan antara ibu atau anak yang meninggal. Nah, akhirnya mereka lihat, wah gimana cara bantunya? Baru mereka lihat ternyata di sela-sela istirahat ibu-ibu itu menganyam. Nah, ini modalnya. Maka mereka kemudian menghubungi teman-temannya di ITB, di desain produk. Kalau anyaman gini bisa dibikin apa aja ya? Maka lahirlah Duanyam mereknya. Bisa tas, bisa tempat tisu, bisa slippers ya untuk di hotel-hotel. Okay. Kemudian terakhir mereka ini menjadi official partner dari Asian Games kemarin. Sehingga barangnya terjual ribuan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Karena mereka beli, mereka bikin sesuatu yang bagus dengan brand Duanyam, kemudian dijual dengan harga yang bagus, mereka bisa beli dengan harga yang bagus atau bayar harga yang bagus kepada ibu-ibu ini. Sehingga ibu-ibu ini sudah mulai lebih sejahtera, bisa beli vitamin, bisa beli susu, dan lain-lain. Nah, ini anak-anak muda yang menurut aku dididik dengan baik oleh orang tuanya. Ketika mereka bisa melakukan sesuatu, yang mereka pikirkan dulu sesuatu yang berguna bagi orang lain. Impactful. Nah, yang begini banyak ceritanya. Aku punya segudang cerita tentang anak-anak muda yang seperti ini. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa bahwa anak-anak milenial itu yang kaya-kaya itu tidak punya empati. Nggak semua begitu. Yang miskin nggak punya empati juga banyak. Iya, betul. Pak, ini satu lagi pertanyaan. Habits apa yang menurut Pak Andi anggap penting dimiliki oleh millennials dalam keseharian mereka? Pertama, melihat dengan perspektif positif. Ambil contoh ya, aku belajar banyak juga dari istriku. Kenapa? Karena belakangan dia lebih banyak baca daripada aku ya. Satu hari misalnya, aku kan nyupir. Terus tiba-tiba ada Metro Mini nyalip gitu kan. Wut, kaget. Panas aku, tak kejar gitu. Terus istriku bilang, kamu ngejar untuk apa? Aku bilang, gila, tadi dia mau nyerempet aku. Ya, namanya manusia kan, emosi juga gitu lah. Andi Noya gini, nggak ada gunanya kamu ngejar-ngejar dia. Kenapa? Kamu ngejar setoran atau tidak? Ya tidak, dia ngejar setoran. Ya tapi jangan membahayakan. Udahlah. Terus dia cerita, dia membaca tulisan Romo Wijaya, Romo yang di Jogja, kok jadi lupa, Romo Mangun Wijaya. Romo Mangun juga pernah mengalami itu. Ketika orang kejar-kejaran karena marah, kayak mau disenggol gitu, diserempet, padahal nggak diserempet, cuma disalip gitu loh. Emosi, dikejar. Dan kemudian terjadi perkelahian. Aku waktu muda seperti itu. Aku nggak peduli. Ini karena ya darah muda panas. Tapi istriku bilang gini loh, sekarang kalau kamu, katakanlah ya, kamu ngejar dia, terus kamu mau ngajak berantem, iya. Kemudian keneknya dari belakang pukul kamu dengan besi atau dengan slinger itu. Terus kamu mati. Siapa yang paling dirugikan dari semua ini? Keluargamu, aku dan anak-anakmu. Hanya karena persoalan sepele ini. Nah, dari cerita itu, aku hanya bilang, apa yang sebaiknya kita lakukan sehari-hari? Kita melihat dari perspektif positif dalam kehidupan ini. Pasti ada, hidup itu tidak selamanya mulus. Hidup itu tidak selamanya meningkat naik. Ada gejolak, ada cobaan hidup. Tapi kalau semua kita lihat dari perspektif positif, kita bilang, oh Tuhan mungkin hari ini, tanda kutip, memang engkau apa ya istilahnya ya, aku harus mengalami ini untuk sesuatu yang lebih baik di kehidupan yang akan datang. Kadang-kadang cobaan yang ada sekarang untuk mempersiapkan kita untuk satu tugas yang mungkin sedikit lebih berat, tapi kita udah siap karena Tuhan udah mempersiapkan kita semua. Jadi coba lihat dari perspektif positif.
Kadang-kadang orang bilang, ah ngapain positif? Kita kan manusia juga, kita boleh marah. Boleh, siapa yang bilang nggak boleh marah? Tapi kalau itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang besar dalam hidupmu, kemarahan itu tadi, kamu nggak akan kemana-mana. Kamu akan di situ terus, dan kemudian tertinggal, tergilas oleh zaman. Jadi perspektif positif menurut aku itu adalah sesuatu yang kita harus bangun dan kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita. Pak, ini ada satu apresiasi Pak, sambil Bapak seluruh minum dulu, sambil Bapak seluruh minum, saya bacain apresiasinya, jadi enak gitu Pak. Pak Gak ada di Andi, seluruh. seluruh apa seruput sih, gue lupa bahasa Seruput Indonesia. sama Ya, aja, seruput. seruput. Ya. Pak Andi, terima kasih. Tahun 2014 saya mendirikan Taman Baca, modal dari tiap minggu nonton Kick Andy. Semoga Wow. semoga ada donasi buku lagi dari Pak Andi, pasti. Namanya Rumah Baca Sang Petualang. Oke, tadi aku kalau nggak salah baca katanya ikut galang dana di Benih Baik, tapi belum ada tanggapan. Kalau nggak salah aku sempat baca itu ya. Ya itu Ya tadi yang nanti. saya jawab di awal tuh, ya yang saya kasih klarifikasi. Oh, oke, oke, oke. Jadi takutnya ada teman-teman di sini yang mungkin punya asumsi kalau galang dana itu langsung akan dapat. Jadi kan biar tahu teknikalitinya. Kadang-kadang kan Nggak, mungkin silakan. gini, maksudnya mungkin sudah mengajukan, tapi belum ditanggepin itu dalam pemahaman belum di-upload untuk penggalangan dana. Jadi belum dinaikkan di platformnya gitu mungkin. Karena ada gini, mungkin yang membuat Benih Baik nanti berbeda adalah tidak semua orang gimana. Nah, gini, semua orang boleh mengajukan penggalangan dana di situ. Tapi kita mau verifikasi, kita tidak mau kebaikan. Ini platform kebaikan dimanfaatkan orang untuk mencari keuntungan pribadi. Ada orang yang foto-foto orang miskin, kemudian dia bilang, oh ini saya mau bantu, ini mau bantu itu. Padahal enggak, dia mau bantu dirinya sendiri. Nah, Oh iya, klarifikasi iya. itulah yang kami Fraud. Ya, butuhkan. Iya, ya, jadi menghindari jangan fraud. Ya. betul. Jadi ada sedikit kehati-hatian. Jadi mohon bersabar. Tapi kalau niatnya baik dan memang tujuannya baik, udah pasti satu hari nanti bisa di platform Benih Baik. Oke, Pak Andi bisa share nggak why you build Benih Baik? What is Benih Baik? Ini udah masuk ke fase itu. Minum dulu Pak, minum. Nggak ada Dari yang tadi kayaknya minum. tuh air Nggak ada. putih kayak apa kayak bisa gue kirim kayak dari sini. Gitu. Ada tapi di atas rak situ. Udah nggak apa-apa, kita lanjut. Jadi begini, berangkat sebenarnya itu yang aku percaya. Hidup manusia itu tidak ada yang kebetulan. Ini semua sesuai rencana Tuhan, ya. Kalau kita punya iman, kita tahu bahwa Tuhan merencanakan semua jalur atau jalan hidup kita. Cuma kita yang kadang-kadang tidak memahami, kita bilang Tuhan tidak adil dan seterusnya tadi. Tapi kalau nanti kita menemukan dot-dot ini ketemu, kita, oh iya Tuhan terima kasih. Nah, aku pada dasarnya kan setahun yang lalu lah, atau 1,5 tahun yang lalu kan sebenarnya udah ingin pensiun tadi yang aku sampaikan. Nah, tapi pada saat bersamaan kan aku mendorong anak-anak muda untuk terjun ke socialpreneurship. Artinya mereka punya usaha seperti Duanyam tadi, tapi usahanya itu sukses dan berdampak sosial. Jadi ada impact-nya. Jadi kalau kamu sukses hanya karena materi, omsetnya besar, gerainya makin banyak, itu sukses, bagus. Tapi aku berharap suksesmu itu memberikan dampak juga dong bagi nelayan kayak, bagi petani kayak, bagi perempuan kayak, bagi anak-anak putus sekolah kayak. Jadi ada impact. Itu yang dibilang makna hidup. Jadi temukan makna hidup. Jangan cuma hidup seperti biasa dan karena makna hidup itu membuat kita bahagia. Percaya aku ini, karena aku udah mengalami. Nah, kemudian apa tadi pertanyaan ini? Aku terlalu berapi-api nih. Ngomongin soal Benih Baik, bro. Oh, Benih Baik, iya. Haya. Inilah kalau Udah udah bro, umur mendingan 60. ambil 1 detik pergi ambil air dulu. You need water, bro. Mana Itu itu gitu ya, menyebut merek. Nah, gini, terus kemudian pada saat yang bersamaan ketika aku mau pensiun, itu kan semua rata-rata semua menolak. Teman-teman menolak, ya, Metro menolak, bos-bos menolak. Kenapa? Pertama dianggap Ki Candy otomatis kan akan mati, ya, atau tutup. Sayang sekali, ini katanya acara yang menginspirasi, masa ditutup. Ini udah 14 tahun padahal.
Terus kemudian ada Kick Andy Foundation, jangan lupa. Kick Andy Foundation ini malah lebih besar ya daripada di depan layarnya. Lebih besar itu karena kami punya kaki palsu gratis ya. Namanya 1000 Iya, kaki palsu gratis, tapi udah hampir 6.000 nih yang kami bagikan karena udah iya, 9 iya. tahun. Terus buku, wah udah ratusan ribu buku yang kami bagikan karena kami punya gerakan buku untuk TBM, untuk sekolah-sekolah miskin dan lain-lain. Kami punya sepatu untuk anak Indonesia, sepatu sekolah untuk anak-anak tidak mampu, kami punya gerakannya sampai hari ini. Kemudian aku kan ketua Komite Mata Nasional, Operasi Katarak. Kita ini tingkat kebutaan di Indonesia itu paling tinggi nomor 2 setelah Ethiopia. Nah, aku tugasnya menurunkan, meredusir tingkat kebutaan karena 80% dari kebutaan itu akibat katarak. Katarak bisa disembuhkan. Nah, aku melakukan operasi katarak, operasi bibir sumbing. Ada berbagi bola untuk klub-klub bola di desa-desa, di kampung-kampung, mengundang anak-anak miskin untuk berlatih bola di Jakarta atau bahkan kemarin di Bali, datangkan pelatih dari Manchester United, ya, kemudian kita kirim anak-anak itu ke Manchester United. Jadi ini banyak sekali kegiatannya dibandingkan yang depan layar yang kita lihat. Nah, akhirnya Iya, semua merasa keberatan. Kalau ini tutup kan semua selesai nih. iya, Nah, betul. terus aku pikir, waduh gimana? Dalam dilema itu, kemudian aku ingin bersama-sama Pak Roni yang punya Eiger di Bandung, baju Eiger itu orang baik. Kita sama-sama anak STM, dia jurusan mesin, aku jurusan mesin, umur kami sama, dia kaya, aku lumayan lah. Nah, dia bilang gini, bagaimana dia punya mimpi membuat atau mendirikan Akademi Sociopreneurs, yaitu bagaimana kita membantu anak-anak SMK yang miskin-miskin ini supaya mereka bisa punya masa depan yang lebih baik gitu. Dalam menyusun itu, aku ingin membuat sebuah marketplace online khusus untuk barang-barang produk sociopreneurs gitu loh. Untuk membantu nanti kalau anak-anak SMK ini tamat, akademi ini tamat, mereka bisa menjual produk-produk mereka di platform ini. Nah, dalam konteks itu aku bertemu dengan satu teman yang ternyata dia jago IT, ya, dia coding juga ngerti. Dia bilang gini loh, bagaimana kalau kita bikin aja, kalau niatnya bantu orang, kita bikin aja crowdfunding platform, dia bilang gitu. Nah, terus akhirnya aku bilang boleh juga. Akhirnya kami bikin, lahirlah yang namanya Benih Baik. Jadi kalau di Kick Andy, aku menyebutnya sebuah jembatan kecil, secara konvensional, karena orang yang mau dapat bantuan itu harus cari Andi Noya dulu, atau pengurus yayasan Kick Andy dulu, atau datang ke Metro untuk nungguin Andi Noya dulu, kira-kira gitu. Yang mau bantu Hmm. juga nyari-nyari ini Andi Noya alamatnya di mana, aku mau Iya. bantu ini, atau datang. Ah, ini kan ada Center point, tingkat jadi center point yang Iya. ya. Nah, akibatnya jembatan jembatan ini kan konvensional. Nah, dengan adanya teknologi digital, maka jembatan ini bisa lebih besar. Orang tidak harus mencari Andi Noya untuk minta bantuan. Dia cukup masuk di dalam platform Benih Baik. Dia galang, nah, aku perlu bikin taman bacaan, aku butuh uang misalnya 40 juta, 30 juta. Ada yang bilang anakku sakit, perlu operasi cangkok hati, perlu misalnya 800 juta. Nggak apa-apa, dia galang dana gitu loh. Jadi nggak harus ketemu Andi Noya, nggak harus datang ke Metro TV, tapi dengan memanfaatkan teknologi digital, dia sudah bisa minta bantuan. Sebaliknya juga begitu. Orang-orang yang selama ini ingin nyumbang nih, ingin berdonasi, ngasih Andi Noya, ngasih Ki Candy, itu nyari-nyari susah, akhirnya nggak jadi. Sekarang nggak, dari rumah dia udah bisa transfer. Bahkan dia sekarang bisa milih siapa orang yang mau dia bantu. Dia nggak usah tanya Andi Noya, aku kalau mau bantu, bantu siapa nih? Siapa yang membutuhkan? Nggak Hmm. perlu. Dia bisa Oke, lihat dan dia bisa bantu. Jadi oke. ini lahirnya benihbaik.com itu karena itu. Jadi aku sampai hari ini bilang, oh ya Tuhan, berarti aku belum boleh pensiun. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Ini mungkin rencana Tuhan dalam hidupku untuk membantu orang. Kalau Kick Andy tanpa adanya Benih Baik, Kick Andy ditutup, selesai. Tapi mudah-mudahan Benih Baik ini tanpa adanya Kick Andy tetap ada Benih Baik. Jadi aku bisa pensiun, tapi tidak merasa bersalah karena aku tetap membangun sebuah jembatan kokoh yang mudah-mudahan langgeng, bisa untuk dipakai, digunakan sebanyak-banyak orang. Mantap. Begitu. Pak Endi, filosofi nama Benih Baik dari mana? Nah, itu cerita kita di kantor waktu itu, Pak. Lanjut, Pak. Terima kasih lah untuk Om Sunil dan teman-teman yang ikut membantu ya. Karena aku lihat usulan-usulannya bagus sekali. Jadi ini gimana ya, datang kan kita harus bikin satu nama yang mencerminkan apa yang kita harapkan.
Jadi mulailah otak-atik, kebetulan ada wangsit datang, klik, gitu kan. Terus aku bilang bagaimana kalau namanya benih baik. Benih baik ini kan bisa bisa diartikan dalam banyak hal, ya. Kalau kita lihat benih baik, kalau yang kita tanam adalah benih baik, kita harapkan tumbuh dan menjadi tanaman yang baik juga, yang berguna bagi orang banyak. Benih baik ini juga untuk mengajak orang, ayo kita berbuat baik sekecil apapun juga. Tanamkan kebaikan itu bagaikan benih tadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu intinya. Jadi kalau orang mendengar kata benih baik, mudah-mudahan itu merefleksikan bahwa ini sesuatu yang baik, yang kalau ditanam akan memberikan atau melahirkan kebaikan. Walaupun ada orang juga yang nelpon ke kantor, Pak, saya mau beli tanaman, bisa nggak? Jadi dikira kita jualan tanaman benih baik. Ya Pak, sudahlah, ini ada nasib. pertanyaan menarik nih Pak. Berapa persen idealnya kita memberi dibanding dengan kebutuhan pribadi? Jadi begini, agama kita udah mengatur, agama masing-masing mengatur ya, berapa zakat yang kita ini, berapa kewajiban kita ya. Kalau di agama Kristen, Protestan, Katolik, perpuluhan dan lain-lain, ada 2,5%, ada 10%. Tapi selebihnya itu nggak ada ukuran yang tepat untuk menyatakan bahwa berapa persen. Kalau dalam investasi ada itu aturan-aturannya ya, bagaimana kita memanage uang kita supaya kalau satu hari tiba-tiba ada misalnya COVID, kita di PHK atau kita berhenti, kita masih punya saving berapa banyak untuk bisa bertahan, sehingga kita bisa menemukan pekerjaan yang baru. Itu ada rumusnya. Tapi dalam berbuat baik itu nggak ada rumusnya. Kadang-kadang ya, saya melihat ini malam-malam, saya buka-buka, ada orang di benih baik nyumbang Rp1.000. Imajinasi saya mulai bekerja, orang nyumbang Rp1.000. Dia menggunakan teknologi digital ini untuk nyumbang Rp1.000. Kira-kira apa ya yang dia pikirkan waktu dia nyumbang? Bahkan ada yang nyumbang 5.000, tapi dia memakai namanya dan menyampaikan, mudah-mudahan uang 5.000 ini berharga untuk saudara-saudara kita. Buat aku itu nilai. Jadi Iya, 1.000, padahal dia pakai online, 5.000, dia pakai data, itu udah cost loh. Iya, betul. effort dia untuk mau Iya. ngetik dan menyalurkan 1.000, menurut aku itu nilai. Dan kita nggak tahu Hmm. nih, mungkin hari itu uangnya cuma 2.000. Kalau dia Iya. sumbangkan 1.000, 50% dari uang yang milik dia hari itu dia sumbangkan. Iya. Jadi jangan, nggak bisa kita bandingkan 1.000 dengan mungkin 1 miliar. Aku kemarin baru terima hari Minggu ini bisa lihat di Kikendi, aku terima 3,1 miliar rupiah misalnya disumbangkan lewat benih baik. Berarti kalau lihat nilai 3,1 miliar. Tapi yang 1.000 apakah berarti? Berarti. Karena kita nggak tahu berapa besar harta yang dia miliki dan berapa besar yang dia kasih dengan 1.000 itu. Nah, jadi kalau ukuran berapa prosentase yang kita bisa sisihkan, sebenarnya bisa dikalkulasi menurut ukuran kita sendiri aja. Kebutuhan kita berapa. Jangan sampai juga kita berbagi, kita lupa anak istri atau suami juga Iya, perlu betul. makan. Nggak boleh gitu juga. Iya. Itu gegabah namanya. Kita udah tahu Hmm. berapa kebutuhan kita. Yang saya maksud itu berbagi ketika ada sedikit kelebihan. Banyak orang takut dari sedikit kelebihan itu akan mengurangi rezeki dia atau membuat dia miskin. Enggak. Kita tentu punya Hmm. tanggung jawab bayar listrik ya, sebisa-bisanya harus dibayar dulu. Bayar Betul. kontrakan ya harus bayar dulu. Bayar cicilan ya harus bayar dulu, gitulah. Tetapi jangan takut untuk berbuat baik dengan sisa uangmu itu. Artinya apa? Hmm. Jangan, oh tunggu dulu. Banyak orang bilang gini, tunggu ya, aku akan berbagi, Pak Andi, nanti saya berbagi kalau gaji saya udah naik ya, gaji saya sekian, dia sebutkan. Oke. Sekian lama kemudian, gajimu berapa? Ya udah naik Pak Andi, tapi kan saya perlu motor. Belilah dia motor. Setelah itu aku bilang, oke, kamu udah punya motor nih, gimana nih? Tunggu dong Pak Andi, saya kan belum punya mobil. Oke, dia punya mobil. Tunggu dong Pak Andi, saya kan belum punya rumah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sampai mati orang-orang seperti itu tidak pernah berbuat baik dalam hidupnya. Ada aja Oke. alasan yang dia pakai. Jadi sekali Hmm. lagi kalau mau berbuat baik, lakukan segera ya. Dan tadi saya ulang lagi, mungkin ada sebagian yang belum ikutan kita ngobrol, berbuat baik itu tidak melulu uang. Apa Iya, yang betul. ada menjadi talentamu itu bagikan, gitu loh. Hmm. Dan kalau mau bagi uang, tidak harus juga besar-besaran. Kalau semua orang berpikir, aduh 5.000-ku ini pasti berguna ya, dia sumbang. 1 juta orang berpikir yang sama, 5.000 kali 1 juta orang.
besar sekali nilainya. Betul, betul sekali. Jadi jangan Betul kecil hati kalau kita nyumbang 1.000, 2.000, jangan kecil hati. Itu Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang menjadi kemampuan kita. Orang lain boleh menilai, Allah lu nyumbang 1.000, kasihan banget. Enggak. Di mataku, 1.000 itu punya nilai. Gitu Ada ceritanya. peribahasa. Ya, ada peribahasanya tuh. You can Apa give itu? $100 because you have $500. But I give $10 because I only Because had $20. separuhnya, Jadi, 50% ya, berbanding berapa persen. Jadi kalau persentase ya 20% tadi akan lebih, 10% tadi akan lebih tinggi nilainya. iya. Bang, Setuju? nih ada yang nanya lagi. Tolong berikan contoh seperti apa sukses yang tidak memberikan impact kepada orang lain. Bingung nih pertanyaannya. Gimana merumuskannya? Gini, aku nggak akan menyebut perilaku, aku nggak menyebut sesuatu yang apa ya. Aku hanya bisa bilang begini, ketika kita melakukan sesuatu dan itu memberikan dampak buat orang lain, nah itu yang dibilang sukses ya. Ambil contoh, ya, ambil contoh nih ya. Aku kenal Irma Suryani namanya, tinggal di Kebumen, ya. Waktu lahir dia kena polio, jadi lahirnya itu udah pincang itu, artinya harus pakai tongkat. Dia melamar pekerjaan di mana-mana ditolak karena kecacatannya. Sampai dia putus asa betul. Padahal dia sekolahnya bagus ya, sekolah di sekolah khusus itu ya, sekolah apa ini SLB, sekolah luar biasa. Nah, lulus, otaknya kan nggak terganggu, cuma fisiknya aja yang tidak sempurna seperti kita semua ini. Nah, karena dia udah lamar kiri, lamar kanan, akhirnya ditolak itu karena kecacatannya, akhirnya dia berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk mandiri aja deh, aku udah nggak akan kerja pada orang lain. Nah, dia melihat, bukan di dekat rumahnya, di kotanya, di Kebumen itu, ada pabrik tekstil yang membuang sisa-sisa kain tekstil itu. Nah, kemudian dia mencoba membuat dari sisa-sisa itu, dia ambil, dia bawa pulang, dia jahit, dia jadikan keset. Keset itu, kaki itu ya, keset lah. Nah, singkat kata, Irma yang cacat ini, kemudian sekarang jadi pengusaha yang luar biasa. Dia mempekerjakan ribuan ya pekerja, pengrajin, ibu-ibu, waria yang kemarin dipermainkan oleh anak-anak YouTuber itu. Kemudian, iya. Kemudian dia juga mempekerjakan mantan PSK dan mereka yang putus pendidikannya. Jadi kalau bilang Mbak Irma ini sukses, menurut saya sukses sekali karena dia memberikan sesuatu dari keterbatasan dia. Dia nggak kaya-kaya amat, tapi dia kalau saya tadi bilang pengusaha sukses karena dia mampu menggalang sedemikian banyak orang bersama-sama untuk membuat keset dan membuat sejahtera orang-orang yang lain. Kalau sampai hari ini, ya dia pasti hidupnya lebih baik sekarang. Tapi bukan orang kaya. Jadi menurut saya itulah arti sukses. Dengan perbuatan, dengan berbagi, dan dia bahagia. Gitulah. Artinya bukan kemudian dia menderita karena dia berbagi. Tidak. Kalau ketemu dia, wah, saya sering ajak dia untuk bicara di mana-mana, untuk menginspirasi orang-orang. Apalagi mereka yang selama ini merasa bahwa hidupnya tidak berguna, hidupnya ini paling menderita. Aku lihat Mbak Irma dari kecil ini diolok-olok, dipermalukan, sia-sia, ya, ditolak. Tapi dia tetap bangkit dan sekarang bukan untuk dirinya sendiri, tapi berguna untuk orang lain. Menurut aku itulah sukses yang sebenarnya. Begitu. Very good, Bang. Berat juga nih pertanyaannya tadi si siapa nih? Makin malam harusnya lebih ringan dong. Iya, makin malam makin berat nih. Tapi oke. Sekarang gue mau ngomong sedikit soal kuis buku tadi. Itu kan Bang tadi share untuk bagi 10 buku. Ada tambahan 10 buku lagi nggak? Bisa. Stoknya maksudnya. Kalau buku bisa. Berarti gini, 10 dari Bang Andi, 10 dari saya. Bang Andi kasih bukunya, ongkirnya yang tanggung saya. Oke, semuanya. Memang. Jadi
Jadi dibikin Keren. 20 biar teman-teman biar lebih banyak Bang yang dapat inspirasi Bang. Ini And hostnya ini lebih hebat dari Kike yang dia aku lihat jiwa enggak sosialnya nih. juga. Tapi untuk mendapatkan bukunya ada persyaratannya. Gue kasih lo tipsnya dari sekarang biar otaknya pada jalan. Cuman nanti gue bakal bikin post khusus. Post khusus itu, guys, itu nanti ada foto bukunya. Nah, yang perlu disiapin, oh tuh ada yang mau nambah lagi tuh, 5 dari saya. Tuh ada yang nambah lagi tuh. Wis, maksudnya apa itu? 5 dari saya maksudnya, jadi saya beli bukunya Abang, terus si ini barusan Lina Yunita beli bukunya Abang untuk di-donate. Jadi dikasih ke teman-teman. Wow, banyak banget orang baik di sini nih ya. Ya. Lina ini punya company namanya nih lucu nih. Lina ini punya company namanya Seeds seeds.id. Terus dia mau bikin Wah. pakai bahasa Indonesia namanya Benih Baik. Pas dia cek udah ada. Kolaborasi aja, udah gabung aja. Kita sama-sama Iya, berbuat baik. gitu. Oke, jadi nanti tipsnya begini guys. Jadi nanti gue akan bikin post khusus di mana persyaratan untuk mendapatkan buku itu adalah lo pada semua harus ngisi quotes-nya Bang Andi. Jadi lo ketik quotes-nya. Nah, quotes-nya Bang Andi ini lu boleh, lu bebas, lu googling, lu bebas. Tapi poinnya adalah begitu lu ketik quotes-nya, relate ke life lo kayak apa, itu story-nya harus. Nah, story yang paling seru itu menjadi pemenang. Wow. Oke? Itu nanti ada rules-nya. Gimana Bang? Setuju nggak Bang? Aku ikut. Oke, siap. Oke. eh sekarang sudah pertanyaannya sudah ada satu lagi pertanyaan tadi ke skip. Bang Andi masih punya teman yang masih menjalin hubungan sampai sekarang nggak dari kecil? Masih, aku menemukan mereka kembali. Wah, menemukan emangnya jatuh di mana? Oleh karena dulu itu teman-teman minta ulang tahun yang keberapa aku lupa itu, diminta bagaimana cerita tentang akunya. Kan banyak pertanyaan, Andino ini siapa? Nah, untuk Mm-mm. itu mereka melakukan riset. Salah satu risetnya adalah mencari teman-temanku yang masih ada. Dan itu aku temukan Mm-mm. karena aku pernah tinggal di Surabaya, namanya Mm-mm. Dinoyo Gang Tangsi. Gang kecil Mm. sekali ya, Mm. Gang Tangsi itu, Dinoyo Tangsi Gang 2. Nah, kemudian teman-teman riset ke sana berhasil menemukan. Jadi kalau ketemu satu, kan yang lain bilang, oh itu situ ada. Akhirnya 5 orang ketemu semua. Sampai Mm. hari ini kami masih berhubungan. Dari kelas 1 Wow. SD dulu. Kalau yang dari Papua ya masih banget. Saya sama anak-anak STM punya ininya, grup WA-nya dengan anak-anak STM di Jayapura. Tapi kalau yang dari kelas 1 masih 5 orang masih ada. Oh, kemarin ditemukan satu orang bilang, Bang Andi, waktu kelas apa ini TK, waktu TK pernah di Makassar ya? Aku bilang iya. Terus dia mengirim satu foto yang aku punya juga foto itu. Oh, Nah, wow. ternyata TK ini di Makassar ya. TK-nya ini TK apa? Aduh, kok jadi lupa nih. Nah, jadi aku punya fotonya. Terus temanku bilang dia punya foto ini. Nah, dia tanya Andi Noya yang mana? Terus dia bilang aku yang ini. Ingatanku Mm. kembali loh ke masa kanak-kanak itu. Jadi akhirnya aku bilang aku yang ini, ternyata dia yang Mm. itu, laki-laki ya. Nah, seumur berarti udah 60 tahun kami umurnya. Nah, itu Mm. ketemu lagi tuh TK di Makassar. Gue sih kalau ditanyain soal TK udah lupa bang. SD saya waktu itu ditemuin sekilas ketemu lewat Facebook. Saya balik ke Madiun, saya kan dulu lahir di Madiun bang, Jawa Timur. Hmm. Jadi pas ketemu teman SD itu saya sampai lupa. Jadi satu orang itu memorinya hebat sekali. Dia menceritakan seluruh jernih hidup saya sampai semuanya ingat lagi. Gila. Wow. Wah, keren, keren. Nah, itu jangan jangan meninggal, coba diwawancara dulu. Koneksi. Oke bang, terakhir nih bang. Iya. Buat teman-teman yang UMKM, ini kan sekarang lagi merasa down.
apa cara atau tips untuk mereka bisa memiliki ide-ide kreatif? Mereka harus ngapain, baca buku apa, mencari apa, agar mereka bisa memiliki apa namanya spirit. Tunggu dulu, ini ada yang bilang India rasa Madiun. India rasa Madiun. India rasa Madiun. Oh iya. Tunggu dulu, ada yang rupanya nonton pernyataanku tentang bagaimana aku kelas 4 SD itu jatuh cinta sama teman sekelas. Ini sesuatu yang penting dalam hidupku. Jadi satu hari aku naksir ada satu anak di sekolahku, di kelasku, kelas 4 SD Sang Timur Malang. Ini pas di Malang ini. Kemudian aku jatuh hati sama dia, jadi aku ganggu-ganggu, kayak saya kirim-kirim surat, aku lempar gitu. Nah, oleh anak-anak kemudian itu jadi persoalan lah. Artinya kita diganggu-ganggu. Nah, nama dia aku tulis di tempat pensilku. Kalau di Jawa namanya tepak. Nah, aku taruh di pensil, tempat pensil. Nah, satu hari anak-anak mengolok-olok, dia bilang, wah Andi Noya nih, Andi pacaran sama namanya Sim. Andi pacaran sama Sim, ribut. Terus diadukan ke guru. Pas diadukan ke guru, guru-guru bilang, oke, semua duduk, tenang. Andi sini, ya, bawa tepakmu, tempat pensilmu. Wah, betul kamu yang menulis ini, nama Sim. Betul, Bu. Kenapa kamu nulis? Kamu suka sama Sim? Ya terpaksa kita mengangguk kan, memang suka beneran. Panggil SIM-nya. SIM, sini. Kamu di sini. Kamu keberatan nggak namamu ditulis di tempat pensilnya Andi? Dia geleng aja gitu. Terus, kamu keberatan nggak kalau Andi suka sama kamu? Ternyata dia menggeleng juga. Wah, riuh rendah lah satu kelas. Gurunya bilang, tenang semua. Sekarang gini ya, Ibu jelasin. Andi suka sama Sim. Andi menulis nama Sim di tempat pensilnya. Sim tidak keberatan. Sim tahu Andi suka sama Sim dan dia tidak keberatan. Lalu apa persoalannya? Padahal aku pikir kita bakal di-strap ini. Kan zaman dulu kalau suka-sukaan atau pacaran gitu kan di-strap. Enggak loh. Ibu guru bilang, lah kalau suka sama suka ya sudah selesai. Gak usah ribut lagi, duduk semua. Aku bilang, guruku hebat sekali. Itu keren. Guru hebat sekali. Zaman-zaman dulu kayaknya orangnya lebih hebat ya. Guru inilah yang aku ceritakan, namanya Ibu Ana. Jadi dia yang menemukan lentera jiwaku, dan setelah aku jadi pemimpin redaksi di Metro, aku cari 3 tahun baru ketemu guru ini. Aku baru tahu ternyata hidupnya susah, dia jualan kue, ya padahal umurnya udah berapa? Udah 75-an lah, itu atau 70-an waktu itu. Akhirnya aku bilang sama istriku, boleh nggak sepanjang hidup dia, kita yang santuni. Akhirnya sudah, istriku bilang, iya harus itu. Akhirnya saya bilang, Ibu, udah nggak usah dagang kue lagi, Ibu istirahat, tenang, seluruh hidup Ibu saya yang tanggung. Terus aku beliin dia televisi supaya bisa nonton Kick Andy. Itu sebenarnya kayak godmother-nya Bapak sih sebenarnya. Itu kayak godmother-nya Bro sebenarnya, secara nggak langsung. Bisa jadi. Iya. Karena memang you remind me of one of my teacher, dan dia sih udah pass away sekarang, tapi saya nggak pernah bisa lupa karena dia yang membuat saya tidak merasa tercompare, Pak. Jadi dia itu, saya dulu nggak suka belajar gitu loh, jadi dia tuh cuma bilang, udah yang penting lu lulus kelas 10 aja. Terus alasannya tiap kali ujian aku pasti copy, dan selalu di marknya itu cek misalnya Sunil gitu ya, cek Budi's paper atau Budi cek Sunil's paper, karena sama, mistake-nya sama, benarnya sama ya. Dan dia kalau nanya saya nggak pernah mengelak, you copy ya? Iya. Kenapa? Males belajar. Dia bilang, oh, it's okay, you nanti masuk ke jalur bisnis aja, yang penting you finish basic-nya dulu, gini-gini. Jadi dia nggak pernah, bukan guru yang, lu tuh kalau nggak belajar bakal bego, gini-gini. Enggak, dia justru malah, it's okay, do what you love. Jadi, I cannot forget, guru-guru seperti itu tuh nggak pernah bisa dilupakan. Legend. Dan legend. Guru-guru yang menginspirasi. Jadi cerita tentang Bu Ana ini, aku pernah ceritakan di Kick Andy, ya, pas ulang tahun keberapa, rebranding waktu itu.
Aku undang Bu Guru ketika bukuku itu baru dicetak, jadi baru terbit. Di buku itu, kisah hidupku, aku menceritakan tentang Ibu Ana. Nah, dia udah meninggal. Kemarin, setahun yang lalu dia meninggal. Tapi karena aku kan bantu setiap bulan, dia punya adik. Dia punya adik yang tidak menikah juga, sudah tua juga. Dan aku bilang sama istriku, bolehkah jatahnya untuk Bu Ana ini kita alihkan untuk Bu Suci. Nama Bu Guru adiknya itu Bu Suci. Jadi sampai hari ini kami masih menyantuni adiknya guruku juga yang memang dulu guru juga. Ya, yeah. Now you guys bisa ngerti kan kenapa energi beliau segitu menggetarkan vibrasinya ya, karena kebaikan sih. When you give love, you become strong. Om Andi, kalau nanti Om Andi jadi pensiun, semoga kagak. Entah berapa tahun lagi. Karena rencana pensiunnya belum jadi di tahun lalu, apakah akan ada penerus-penerus Om Andi lainnya yang bisa share kebaikan, kisah-kisah inspiratif? Aku berharap ada. Jadi gini, kita harus sadar bahwa kita ini tidak akan selamanya jadi bintang, ya. Panggung ini bukan selamanya adalah panggung kita. Setiap generasi ada masanya. Jadi nggak mungkin Andi Noya akan ada selamanya. Aku yakin satu hari kelak akan ada lagi orang yang muncul di panggung menggantikan Andi Noya. Jadi itu kesadaran. Kita nggak boleh kemudian merasa bahwa kita akan seperti ini selama-lamanya. Kita akan frustrasi, post-power syndrome nantinya, nggak happy. Jadi kita nikmati, sama seperti kita tua. Banyak orang yang tidak siap tua, berusaha operasi kiri, operasi kanan, berusaha untuk menunjukkan bahwa dia tidak tua. Tua itu nggak usah dilawan. Kita nikmati perjalanan hidup kita. Ini adalah sebuah journey. Kalau journey itu kan dari A sampai Z, enjoy aja. Nah, saya selalu mencoba, istri saya yang khawatir, dia bilang, nanti kalau kamu tinggal di desa misalnya, nggak ada lagi orang yang ketemu kamu, minta foto, kemudian, aduh gimana, matanya berbinar-binar, minta apa kelihatan akrab gitu-gitu. Oh, aku nggak butuh itu semua. Artinya aku berterima kasih, orang mengagumi, terima kasih. Orang ingin berfoto sama aku, kehormatan sekali, gitu ya. Tapi kalau itu semua nggak ada, jangan mengubah kita. Aku ya tetap sekarang, makanya kadang-kadang, ya minta maaf ya, aku ini kan suka makan di pinggir jalan ya. Kadang-kadang makan itu bus lewat, weng gitu, nyaris punggung kita ketabrak gitu. Nah, waktu aku masuk mau makan, orang-orang melihat dengan heran. Hah? Pak Andi? Ini Pak Andi Kick Andy kan? Iya Pak. Hah? Kok makannya di sini? Nah, aku berpikir kenapa kita nggak boleh makan di sini ya? Kenapa harus aneh? Gitu loh. Aku bilang, iya Bu, saya suka makanannya. Hah? Waduh, Pak Andi masa makan di sini? Aku nggak peduli. Apa kata orang, aku nggak peduli. Artinya banyak orang juga melihat orang terkenal, ya kita harus pilih tempat yang bagus, yang layak. Enggak, aku mengikuti kata hatiku. Dan aku merasa tidak terhina kalau pakai, maaf ya, sepatu murah, pakai baju murah, aku nggak merasa kemudian harga diriku jatuh hanya gara-gara apa yang aku pakai itu murah. Aku beli dengan uangku sendiri, dengan keringatku sendiri, aku tidak mencuri. So what gitu loh pandangan orang. Jadi aku tidak mau mematut-matut, aku tidak mau mematut-matut diriku supaya dihargai. Iya, ini putus-putus aku nggak dengar suara. Nggak apa-apa. Iya. Nggak. Saya cuman pas kok. Pas koneksi itu putus pas kalimat so what gitu loh. Gue mau bilang. Jadi guys, itu adalah final closing statement. Jadi hidup itu jadilah diri lo sendiri. Sisanya so what gitu loh. Itu udah paling mantap dari semua story. Itu udah paling mantap. I cannot tell you how much I appreciate you. Personally, I respect you a lot. Terima kasih. I look up to you as a father in this country ya. Jadi bisa dibilang father of inspiration.
eh, kalau harus pakai bahasa gaul, lo membuka platform untuk menghadirkan teman-teman yang berjuang dan mengapresiasi mereka dan menjadikan mereka small heroes to inspire others. Dan itu idenya gimana sih? Kok bisa muncul? Katanya udah terakhir. Kalau kita lanjutkan bisa jam 1 pagi nih. Udah, itu last. Biar teman-teman tahu. Coba diulang Saya lagi. kayaknya sama Pak Andi, nih gue kasih tau ya guys, mau dapat appointment sama dia susah setengah mati. Jadi kalau bisa gue peres dikit. Fitnah itu. Jangan fitnah. Oke, ulang pertanyaannya. Ini Oke. jawaban terakhir, jadi harus yang terbaik supaya dikenang sebagai orang baik. Jadi Udah lupa dia gimana pertanyaannya. bisa kepikiran ide untuk membangun platform, membangun sebuah panggung, di mana membawa orang-orang, mencari orangnya aja itu udah susah. Mengkurasi, memvalidasi, ada tim research, udah sampai you have to really research gitu, dan benar-benar membawa mereka ke panggung, sharing, memberikan mereka confident, memberikan mereka appreciation, dan menjadikan mereka heroes agar mereka punya moral responsibility to inspire the rest. Itu idenya dari mana, Bos? Jadi kalau awalnya sih kecelakaan awalnya. Karena Oke, tadinya kan sebelum mau, you cerita, ya, Bang, sebelum you cerita, ini bakal disconnect nih, mau tinggal 3 menit lagi ya, disconnect, reconnect lagi ya. Biar udah seru lanjut ceritanya, biar lah. nggak potong. Lanjut. Ini tinggal 3 menit. Disconnect, reconnect ya, Bang. Oke. Oke. Yuk. Welcome back to Bincang bareng Bronil. Udah 1 jam, putus sendiri. Surabaya hadir, mantap. Teman-teman, nggak semua pertanyaan bisa gue akomodir karena waktunya limited, jadi harus gue pilih-pilih. Jangan bete, tapi gue berusaha untuk menghadirkan pertanyaan yang lebih relate. Sebagian ada. Yes, Bang, welcome back. Kembali dalam acara Bincang bareng Bronil. Terlalu banyak omong ini kelihatannya ya. Tapi ada Oke. yang tanya tadi, itu ayahnya, foto ayahnya yang di belakang ya? Bukan, itu fotoku itu. Ah, itu. Kolase. Dapat Ya, hadiah dari tadi teman. guys, tadi pertanyaannya udah pada hilang kan, gue nggak nyatet. Jadi diketik ulang ya. Soalnya kan udah beda nih, live-nya tadi udah song. Karya 4, kaya rempah Indonesia. Pertanyaan dari Pak Subiakto. Buset, Pak Subiakto, suhu juga tuh. Wish. Tapi pertanyaannya hilang, nanti diketik ulang ya. Bro Kaya Salatiga hadir ya, Ser. Oke, semoga Bro Pinpin mendapatkan jawaban. Kalau nggak nanti kita bisa kongko-kongko bareng sama Bang Andi. Tenang aja Bro Pinpin. Kalau tadi Pak siapa tuh yang punya Sido muncul? Namanya Pak siapa? Irwan Hidayat. Irwan Hidayat. Kalau Irwan Hidayat nelpon dia jam 11, gue nge-WA dia jam 1. Berarti gue masih lebih gila. Dan dijawab lagi. Yang jawab gila juga, itu nyesel juga aku. Aduh, kacau. Terus, ini ada pertanyaan. Tadi ada satu orang yang nanya, keingat aja. Namanya Tommy Naiwan. Dia nanya pertanyaan juga lumayan nih. Dia bilang, seandainya Bang Andi, you get a chance to go back ke umur you 20. What will you change? Nggak ada. Jadi aku berterima kasih, bersyukur sekali sama Tuhan. Gini, aku pernah merasakan Tuhan tidak adil ketika umur-umur 20 itu, ya. Tapi kalau kan aku sekarang melihatnya sekarang, aku bilang, oh never mind, nggak ada masalah, Tuhan terima kasih malah. Kenapa? Jadi manusia itu sering tidak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Manusia seperti aku bilang, mengeluh, marah, ya, merasa Tuhan tidak adil. Ketika aku masih kecil, itu kan aku bungsu dari 5 bersaudara. Orang tua berpisah, ya. Ibu bawa 3 anak, 2 kakak perempuan dan aku ikut ibu.
Kemudian ayah, dua kakak laki-laki ikut ayah. Jadi dalam usiaku masih kecil, aku tidak punya figur ayah. Ya, aku hanya mengenal ibuku sebagai single parent. Kemudian karena kemiskinan, kesusahan, akhirnya dua kakakku dititipkan di asrama karena ibuku udah berat lah hidupnya. Aku tinggal berdua sama ibuku. Itu yang aku cerita tadi. Kami pernah tinggal di garasi rumah orang, kami pernah tinggal di kamar pembantu, ya. Nggak pernah punya rumah, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat, ya. Ada waktu di mana kehidupan sudah lebih baik dikit. Tapi ada waktu di mana kemudian ayahku merasa kasihan sama ibuku, walaupun mereka udah berpisah. Dia bilang, sudah yang kecil ikut aku. Maka berlayarlah Andinoya kecil umur 13 tahun dari Surabaya menuju ke Jayapura, Papua. Numpang kapal. Disitulah aku pertama kali bertemu kembali dengan ayahku. Ternyata dari kemiskinan yang satu, pindah ke kemiskinan yang lain. Karena ayahku di Jayapura hanya tukang betulin mesin tik. Kami tinggal di rumah bedeng dari triplek, kemudian di bawahnya tanah liat, artinya nggak ada tekel, nggak ada keramik, atapnya seng. Kalau siang nggak mungkin kita tidur siang karena panasnya nggak ketulungan. Kalau malam nyamuk masuk, padahal di Jayapura kita tahu persis malaria itu luar biasa. Dan memang ada kelambu, tapi di kelambu itu kita pembantaian nyamuk itu terlihat sangat jelas di kelambu karena darah di mana-mana gitu loh. Nah, itulah kehidupanku. Nah, kemudian aku merasa bahwa Tuhan tidak adil. Aku anak yang paling bungsu. Kenapa bebannya menjadi berat? Karena baru saja menikah, baru saja dapat pekerjaan. Tahu-tahu kakakku dua-dua meninggal, perempuan. Dia meninggalkan 8 anak. Meninggalkan 8 anak, di mana akulah yang harus menjaga mereka. Karena dititipkan ke aku sebelum meninggal. Tolong jaga anak-anakku. Bapaknya udah nggak ada. Nah, tiba-tiba dengan gaji 375.000, istriku waktu itu 500, lumayan lah. Kami harus menanggung 11 anak yang harus disekolahkan karena umurnya sama semua. Nah, disitulah aku bilang, Tuhan gak adil. Bagaimana mungkin aku anak yang paling bungsu sudah harus menanggung beban seperti ini. Tapi kalau sekarang, kembali kalau kita mau lihat kembali ke dalam kehidupan kita, aku bilang, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sudah menempa aku dari lahir, dari kecil. Kemudian Tuhan kasih aku lagi, digodok, dikojlok sedemikian rupa. Untuk sekarang menjalankan apa yang menurut aku adalah memang yang diharapkan, yaitu apa? Aku sudah mulai berempati. Aku merasa menolong seseorang untuk tidak mengalami apa yang aku lakukan, itu keharusan. Jadi kalau bilang Andinoya orang kaya, tunggu dulu bahwa aku udah jauh lebih sejahtera pasti. Tapi kalau mau lebih kaya sebenarnya, ya minta maaf, aku bisa jaga uangku, aku tidak berbagi dengan orang lain. Tapi enggak. Untung istriku orangnya sama, kita berbagi. Tapi tidak jadi miskin. Jadi semakin kita berbagi, Tuhan akan membalas dengan berlipat-lipat. Percaya itu. Jadi aku dulu khawatir sekali, aduh uang segini. Sebulan juga belum tentu cukup. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, kita bilang kita berbagi. Tahu-tahu ada aja rezeki. Kami akhirnya bikin yayasan sendiri. Saya dan istri punya yayasan, kita bikin PAUD, kita bikin taman bacaan masyarakat, kita bikin klub sepak bola di situ, dan seterusnya dan seterusnya. Kami punya juga beberapa panti asuhan yang kami santunin rutin di luar kota, di luar Jawa, dan seterusnya. Tapi apakah kita miskin? Tidak. Tuhan selalu memberikan. Saya kasih contoh aja nih. Kami kan, aku sering honor-honor untuk gereja misalnya. Aku kan nggak mau terima. Tapi ada aja cara orang-orang itu. Kadang-kadang dikasih buah, padahal di bawahnya ada cek, gitu lah ya. Kadang-kadang istri diam-diam dibuka tasnya, dimasukin duitnya gitu. Aku suruh kembali, agak berantem dikit. Akhirnya aku bilang, ya udah simpen. Nah, lama-lama istriku bilang, ini mau diapain uangnya ini? Aku bilang, ya pasti ada rencana Tuhan. Tapi kita belum tahu nih. Ternyata hari itu aku terbuka matanya. Kami punya tetangga di sebelah sana itu kampung dadap. Nah, di kampung dadap ini kampung preman. Yang biasa meres-meres aku juga. Bukan aku, tapi kalau kita lagi renovasi, antar genteng, antar apa, supirnya dipalak, kira-kira kan. Nah, karena supirnya dipalak, ya aku aja yang nalangin. Lama-lama aku bilang sama istriku, kok begini ya hidup mereka itu. Ayo kita masuk ke kampung itu, kita melihat apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata itu kampung preman, kampung narkoba. Nah, kami melihat anak-anak banyak sekali di situ.
Hmm. Jangan-jangan Tuhan punya rencana untuk membantu anak-anak itu. Udah, duitnya kita beliin tanah, kita bikin niatnya perpustakaan. Hmm. Nah, masuklah ke situ, cari keliling-keliling, ternyata tanah di situ udah mahal. Wah, uangnya kalau dibeliin tanah, masih nunggu lagi untuk bikin bangunannya. Lagi mikir-mikir-mikir, lagi minum teh botol di satu warung, tiba-tiba aku lihat ada kebun pisang di situ. Aku bilang sama ibu ini yang punya warung, Bu, itu tanahnya siapa yang kebun pisang? Oh, itu tanahnya Sinarmas. Teng! Aku telepon, kan Wah, kenalanku iya, semua, bos-bos iya, iya, Sinarmas. iya, 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 Aku bilang, iya. kalian rupanya punya tanah di kampung dadap ini, bla bla bla. Oh iya Pak Andi, udah. Kalau Pak Andi mau pakai, pakai aja. Singkat kata, tadinya dibilang, ada tuh Pak Andi, 4.000 meter di luar, jangan di situ Pak Andi, situ kampung preman, susah nanti hidupnya. Loh, aku malah pengen di sini. Akhirnya dikasih Hmm. 240 meter. Aku Hmm. bangun lah akhirnya, karena dibantu-bantu, akhirnya lumayan lah tingkat. Nah, setelah 5 tahun istriku bilang, ini ruangannya nggak cukup nih. Kita harus bangun 2 kelas lagi. Hah? Terus, iya kamu cari uang dong. Enggak, kamu pakai Hmm. uang dapurmu. Jangan, aku uangnya Iya. udah habis, dia bilang gitu kan. Kamu harus Hmm. cari. Bayangin, dalam waktu yang hanya kira-kira seminggu 2 minggu, tahu-tahu ada dari Perpustakaan Nasional, itu datang ke aku, bilang, Pak Andi, setelah memilih ini, setelah menimbang-nimbang, bla bla bla, memperbandingkan, kami ingin Pak Andi jadi Duta Baca Indonesia. Aku bilang, nggak usah lah, Wah. saya toh sudah berbuat itu, artinya bagi-bagi Ya. buku, cari orang lain supaya rame-rame. Enggak, Pak Andi. Akhirnya aku terima. Nggak ada kepikiran sedikit pun bahwa ternyata jadi duta baca itu, walaupun itu jangka waktu 5 tahun, setiap tahun dapat honorarium. Honorariumnya Oke. itu 100 juta. Tapi dipotong ini, Oke. potong itu, akhirnya dapat 89 juta yang ingatku. Ya. Aku tanya istriku, sorry, kamu butuh berapa duit untuk bangun 2 kelas? Dia bilang sekitar 85-87 juta. Hah, Tuhan Pas udah banget ya. kasih. Pas banget. Iya. Kalau cerita begini, itu buat 2 hari 2 malam banyak yang aku bisa ceritakan. Tapi poinku tadi adalah, ketika kita ingin berbuat baik, jangan takut. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap rezeki buat kita. Kemudian pasti ada Hmm. jalan. Jadi jangan Hmm. takut miskin untuk berbuat baik. Kalau ditanya, mau Hmm. kembali, nantinya apa yang mau diubah? Enggak, aku mau kehidupanku seperti dulu dan saat ini. Gitu, Oke. jadi nggak ada yang diubah. Bos, ada yang nanya lucu nih. Apa itu? Om, bumi datar, bulat, atau menyenangkan? Kalau gue menyenangkan. Setuju, itu udah dijawab. Aku nggak mau masuk dalam perdebatan seperti itu, tapi bumi itu menyenangkan. Tergantung kita melihat perspektif hidup itu seperti apa. Jadi kalau kita melihat dari perspektif yang positif, bumi itu menyenangkan. Betul. Terima kasih Iya. udah dijawab. Apa mimpi Bang Andi yang masih belum tercapai saat ini dan apa planning Bang Andi untuk itu? Jadi kalau bilang mimpi untuk diri pribadi, sebenarnya aku ingin pensiun, ya. Usiaku tadi berapa? Hampir hampir ketebak semua lah. Sebenarnya 60 Ya, persisnya. Umurku sekarang 60 tahun. ya. Begini, aku pensiun itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ada waktu di mana aku ingin, ya, ingin sekali mimpi masa kecilku itu bisa aku wujudkan. Apa itu? Aku ingin tinggal di desa. Aku ingin tinggal dekat sawah. Aku ingin melihat gunung bangun pagi, ngopi kayak tadi itu ya. Nah, di Mm-mm. depan gunung, depan sawah. Dan Mm-mm. aku sudah beli tanah. Waktu itu sudah mau pensiun memang. Istriku panik. Dia bilang, emang uang kita cukup? Aku bilang, Mm-mm. coba sekarang kita coba bedah dikit kehidupan kita. Baju yang kamu pakai, baju yang aku pakai. Apakah barang-barang mahal? Semua barang Mm-mm. murah. Mm-mm. Kehidupan kita, coba lihat apa yang kita makan. Ya, makananku ini sehari-hari. Tempe udah pasti harus ada. Ya. Kadang-kadang cak kangkung, polos, Mm-mm. sup, kemudian sambal, ya Mm-mm. sekali-sekali kita empal, dan Mm-mm. ayam goreng. Aku bilang itu ada Mm-mm. semua di desa. Kita tanam sendiri Mm-mm. bisa, kita beli dengan harga murah, kita nggak punya Ya. tuntutan yang berlebihan. Kalau Ya. kemarin aku beli mobil agak mahal dikit, itu gara-gara istriku bilang, kamu udah kerja keras, sesekali kamu menghargai, Ya. Self mencelebrate appreciation. hidupmu. Ya. Iya, Ya. memberikan apresiasi pada jerih payahmu. Kamu kan Mm. gini loh, aku ini kan nyupir sendiri. Jadi dari dulu aku nggak pernah punya supir. Dia bilang, karena kamu nyupir sendiri,
kamu harus dapat mobil yang kamu cintai, kamu sukai. Jadi kamu menikmati perjalananmu. Jadi ya terpaksa aku beli mobil yang agak mahal dikit. Selebihnya nggak ada. Sepatuku aku pakai Converse, pakai murah-murah lah. Kalau ada yang mahal itu berarti aku dikasih orang. Jadi Oke, ya. tunggu sebentar nih ada dua statement sebentar saya bantu. Ini ada dari Coach Yudi Chandra, Pak Andi request interview ya, kadang nanti buat di channel YouTube-nya untuk mengedepankan kebinekaan dan entrepreneurship. Siap, nanti saya Siap. sampaikan Coach Yudi. Terus Mbak Dian, salam kenal buat Pak Andi Noya. Kalau ada buku tentang Bapak, saya mau dong nanti ada kuisnya, lo ikutan aja. Oke, gue udah Ini kepikiran kuisnya. tergantung hostnya ini. Ada kuisnya, tenang. Terus mostly toko inspirasi Indo dulunya susah, jadi punya semangat buat bisa up. What should we do as millennial yang dari kecil udah nyaman, biar tidak terjebak di zona nyaman dan bisa berkembang? Itu dari Nest Princess. Iya, memang gini, ada yang bilang bahwa Pak Andi kan karena susah, kemudian berempati, kemudian peduli pada orang susah. Bagaimana dengan anak-anak muda yang sejak lahir itu sudah semuanya serba ada? Aku bertemu dengan orang-orang seperti itu juga banyak. Jadi ini tergantung nilai-nilai yang diberikan oleh orang tua mereka, ya. Jadi biar sekaya apapun, tapi kalau orang tuanya memberikan nilai-nilai yang benar, yang tepat, yang membumi tadi, maka anak-anaknya bisa jadi anak-anak yang peduli pada sesama. Aku sering melihat anak-anak orang kaya yang juga berbuat baik untuk sesama. Nah, ambil contoh nih, Ada kalau kenal namanya Du Anyam. Nah, Du Anyam ini ada Anyam. Du Anyam, DU terus Anyam. Ini adalah social enterprise. Ini 3 anak muda, aku kenal banget 3 anak muda, perempuan, cantik-cantik, hebat-hebat. Mereka sekolahnya udah luar negeri, ya. Sekolah ke luar negeri, semuanya serba ada, tanda kutip. Nah, waktu mereka kembali pulang, mereka ini bersahabat. Waktu mereka kembali pulang, kemudian ada pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita dengan ilmu yang sudah kita dapatkan dari luar negeri? Nah, ini kan anak-anak orang yang harusnya bisa seneng-seneng aja, gitu lah. Tapi dia mulai mikirkan, apa yang kita harus lakukan untuk negeri kita, untuk masyarakat kita. Akhirnya salah satu di antaranya, namanya Hana Keraf, dia bilang, bagaimana kalau kita bantu di kampung halamanku, di NTT sana, di Flores Timur. Di sana, ibu-ibu, tingkat kematian ibu-ibu dan anak-anak tinggi sekali. Oke? Berangkatlah mereka ke sana untuk cari tahu kenapa sampai tingkat kematian ibu dan anak tinggi sekali. Ternyata di sana memang tanahnya kan tandus. Karena tandus, kaum lelakinya itu semua jadi TKI atau keluar dari kampung halaman untuk mencari pekerjaan karena di kampung halaman nggak ada yang bisa dikerjakan, semua serba tandus. Tinggallah ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kalau hamil, ya melahirkan, itu ya kita tahulah dengan segala makanan yang mereka makan tidak memenuhi syarat untuk bisa mengembangkan janin di dalam perutnya. Sehingga kenapa mereka itu hanya nanam tanaman jagung, kemudian tanaman-tanaman yang bisa dimakan, tidak bisa di scale up jadi nilai ekonomisnya nggak ada. Mereka hanya untuk kebutuhan nutrisinya kurang, ya. Akhirnya kalau mereka melahirkan antara ibu atau anak yang meninggal. Nah, akhirnya mereka lihat, wah gimana cara bantunya? Baru mereka lihat ternyata di sela-sela istirahat ibu-ibu itu menganyam. Nah, ini modalnya. Maka mereka kemudian menghubungi teman-temannya di ITB, di desain produk. Kalau anyaman gini bisa dibikin apa aja ya? Maka lahirlah Du Anyam mereknya. Bisa tas, bisa tempat tisu, bisa slippers ya untuk di hotel-hotel. Kemudian terakhir mereka ini menjadi official partner dari Asian Games kemarin. Sehingga barangnya terjual ribuan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Karena mereka bikin sesuatu yang bagus dengan brand Du Anyam, kemudian dijual dengan harga yang bagus, mereka bisa beli dengan harga yang bagus atau bayar harga yang bagus kepada ibu-ibu ini. Sehingga ibu-ibu ini sudah mulai lebih sejahtera, bisa beli vitamin, bisa beli susu, dan lain-lain. Nah, ini anak-anak muda yang menurut aku dididik dengan baik oleh orang tuanya. Ketika mereka bisa melakukan sesuatu, yang mereka pikirkan dulu sesuatu yang berguna bagi orang lain. Impactful. Nah, yang begini
Banyak ceritanya. Aku punya segudang cerita tentang anak-anak muda Iya. yang seperti ini. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa bahwa anak-anak milenials itu yang kaya-kaya itu tidak punya empati. Nggak semua begitu. Yang miskin nggak punya empati juga banyak. Iya, betul. Pak, ini satu lagi pertanyaan. Habits apa yang menurut Pak Andi anggap penting dimiliki oleh millennials dalam keseharian mereka? Pertama, melihat dengan perspektif positif. Ambil contoh Hmm. ya, aku belajar banyak juga dari istriku. Kenapa? Karena belakangan dia lebih banyak baca daripada aku ya. Satu hari misalnya, aku kan nyupir, terus tiba-tiba ada Metro Mini nyalip gitu kan, wut, kaget, panas aku, tak kejar gitu. Terus istriku bilang, kamu ngejar untuk apa? Aku bilang, gila, tadi dia mau nyerempet aku. Ya, namanya manusia kan, emosi juga gitu lah. Ah, Andi Noya gini, nggak ada gunanya kamu ngejar-ngejar dia. Kenapa? Kamu ngejar setoran atau tidak? Ya tidak, dia ngejar setoran. Ya tapi jangan hmm. membayangkan, udahlah. Terus dia cerita, dia membaca tulisan Romo Wijaya, Romo yang di Jogja, kok jadi lupa, Hmm. Romo Mangun Wijaya. Hmm. Romo Mangun. Romo Mangun juga pernah mengalami itu. Ketika orang kejar-kejaran karena marah, kayak mau disenggol gitu, diserempet, padahal nggak diserempet, cuma disalip gitu loh. Emosi, Hmm. dikejar. Dan Hmm. kemudian terjadi perkelahian. Aku waktu muda Hmm. seperti itu. Aku nggak peduli. Ini karena ya darah muda panas. Tapi istriku bilang gini loh, sekarang kalau kamu, katakanlah ya, kamu ngejar dia, terus kamu mau ngajak berantem, iya. Kemudian Hmm. keneknya dari belakang pukul kamu dengan besi atau dengan slinger itu. Terus kamu mati. Hmm. Siapa yang paling dirugikan dari semua ini? Keluargamu, Hmm. aku dan anak-anakmu. Hanya karena persoalan sepele ini. Nah, Hmm. dari cerita itu, aku hanya bilang, apa yang sebaiknya kita lakukan sehari-hari? Kita melihat dari perspektif positif dalam kehidupan ini. Pasti Oke. ada, hidup itu tidak selamanya mulus, hidup itu tidak selamanya meningkat naik, ada gejolak, ada cobaan hidup. Tapi kalau semua Hmm. kita lihat dari perspektif positif, kita bilang, oh Tuhan mungkin hari ini, tanda kutip, memang engkau apa ya istilahnya ya, aku harus mengalami ini untuk sesuatu yang lebih baik di kehidupan yang akan datang. Kadang-kadang cobaan yang Hmm. ada sekarang untuk mempersiapkan kita untuk satu tugas yang mungkin sedikit lebih berat, tapi kita udah siap karena Tuhan udah mempersiapkan kita semua. Jadi coba lihat dari perspektif positif. Kadang-kadang orang bilang, ah ngapain positif? Kita kan manusia juga, kita boleh marah, boleh. Siapa yang bilang nggak boleh marah? Tapi kalau itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang besar dalam hidupmu, kemarahan itu tadi, kamu nggak akan kemana-mana. Kamu akan di situ terus, dan kemudian tertinggal, tergilas oleh zaman. Jadi perspektif positif menurut aku itu adalah sesuatu yang kita harus bangun dan kita lakukan sehari-hari dalam hidup kita. Pak, ini ada satu apresiasi Pak, sambil Bapak seluruh minum dulu, sambil Bapak seluruh minum, saya bacain apresiasinya, jadi enak gitu Pak. Pak Gak ada di Andi, seluruh. seluruh apa seruput sih, gue lupa bahasa Seruput Indonesia. sama Ya, aja, seruput, seruput. Ya. seruput. Ya. Pak Andi, terima kasih. Tahun 2014 saya mendirikan Taman Baca, modal dari tiap minggu nonton Kick Andy. Semoga Wow. ya, semoga ada donasi buku lagi dari Pak Andi, pasti. Namanya Rumah Baca Sang Petualang. Oke, tadi aku kalau nggak salah baca katanya ikut galang dana di Benih Baik, tapi belum ada tanggapan. Kalau nggak salah aku sempat baca itu ya. Ya itu Ya tadi yang nanti. saya jawab di awal tuh, ya yang saya kasih klarifikasi. Oh, oke, oke, oke. Jadi takutnya ada teman-teman di sini yang mungkin punya asumsi kalau galang dana itu langsung akan dapat. Jadi kan biar tahu teknikalitinya. Kadang-kadang kan Nggak, mungkin silakan. gini, maksudnya mungkin sudah mengajukan, tapi belum ditanggepin itu dalam pemahaman belum di-upload untuk penggalangan dana. Jadi belum dinaikkan di platformnya gitu mungkin. Karena ada gini, mungkin yang membuat Benih Baik nanti berbeda adalah tidak semua orang bagaimana. Nah, gini, semua orang boleh mengajukan penggalangan dana di situ. Tapi kita mau verifikasi, kita tidak mau kebaikan. Ini platform kebaikan dimanfaatkan orang untuk mencari keuntungan pribadi. Ada orang yang foto-foto orang miskin, kemudian dia bilang, oh ini saya mau bantu, ini mau bantu itu. Padahal enggak, dia mau bantu dirinya sendiri. Nah, Oh iya, klarifikasi iya. itulah yang kami Fraud, fraud. Ya. butuhkan.
Iya, Iya, jadi menghindari fraud. jangan betul. Jadi ada sedikit kehati-hatian. Jadi mohon bersabar. Tapi kalau niatnya baik dan memang tujuannya baik, udah pasti satu hari nanti bisa di platform benih baik. Oke, Pak Andi bisa share nggak why you build benih baik? What is benih baik? Ini udah masuk ke fase itu. Minum dulu Pak, minum, minum. Nggak ada Dari yang tadi kayaknya diminum. tuh air Nggak ada. putih kayak apa kayak bisa gue kirim kayak dari sini. Gitu. Ada tapi di atas rak situ. Udah nggak apa-apa. Kita lanjut. Jadi begini. Berangkat sebenarnya itu yang aku percaya. Hidup manusia itu tidak ada yang kebetulan. Ini semua sesuai rencana Tuhan, ya. Kalau kita punya iman, kita tahu bahwa Tuhan merencanakan semua jalur atau jalan hidup kita. Cuma kita yang kadang-kadang tidak memahami, kita bilang Tuhan tidak adil dan seterusnya tadi. Tapi kalau nanti kita menemukan dot-dot ini ketemu, kita, oh iya Tuhan terima kasih. Nah, aku pada dasarnya kan setahun yang lalu lah, atau 1,5 tahun yang lalu kan sebenarnya udah ingin pensiun tadi yang aku sampaikan. Nah, tapi pada saat bersamaan kan aku mendorong anak-anak muda untuk terjun ke sociopreneurship. Artinya mereka punya usaha seperti 26 tadi, tapi usahanya itu sukses dan berdampak sosial. Jadi ada impact-nya. Jadi kalau kamu sukses hanya karena materi, omsetnya besar, gerainya makin banyak, itu sukses, bagus. Tapi aku berharap suksesmu itu memberikan dampak juga dong bagi nelayan kayak, bagi petani kayak, bagi perempuan kayak, bagi anak-anak putus sekolah kayak. Jadi ada impact. Itu yang dibilang makna hidup. Jadi temukan makna hidup. Jangan cuma hidup seperti biasa dan karena makna hidup itu membuat kita bahagia. Percaya aku ini, karena aku udah mengalami. Nah, kemudian apa tadi pertanyaan ini? Aku terlalu berapi-api nih. Bukan. Ngomongin soal benih baik, bro. Oh, benih baik, iya. Haya. Inilah kalau Udah udah bro, umur mendingan 60. ambil 1 detik pergi ambil air dulu. You need water, bro. Mana itu It's okay. gitu ya, menyebut merek. Nah, gini, terus kemudian pada saat yang bersamaan ketika aku mau pensiun, itu kan semua rata-rata semua menolak. Teman-teman menolak, ya, Metro menolak, bos-bos menolak. Kenapa? Pertama dianggap Ki Candy otomatis kan akan mati, ya, atau tutup. Sayang sekali, ini katanya acara yang menginspirasi, masa ditutup? Ini udah 14 tahun padahal. Terus kemudian ada Ki Candy Foundation, jangan lupa. Ki Candy Foundation ini malah lebih besar ya daripada di depan layarnya. Lebih besar itu karena kami punya kaki palsu gratis ya. Namanya 1.000 kaki palsu gratis, tapi udah hampir 6.000 nih yang kami bagikan karena udah 9 tahun. Terus buku, wah udah ratusan ribu buku yang kami bagikan karena kami punya gerakan buku untuk TBM, untuk sekolah-sekolah miskin dan lain-lain. Kami punya sepatu untuk anak Indonesia, sepatu sekolah untuk anak-anak tidak mampu, kami punya gerakannya sampai hari ini. Kemudian aku kan ketua Komite Mata Nasional Operasi Katarak. Kita ini tingkat kebutaan di Indonesia itu paling tinggi nomor 2 setelah Ethiopia. Nah, aku tugasnya menurunkan, meredusir tingkat kebutaan karena 80% dari kebutaan itu akibat katarak. Katarak bisa disembuhkan. Nah, aku melakukan operasi katarak, operasi bibir sumbing. Ada berbagi bola untuk klub-klub bola di desa-desa, di kampung-kampung, mengundang anak-anak miskin untuk berlatih bola di Jakarta atau bahkan kemarin di Bali, datangkan pelatih dari Manchester United, ya. Kemudian kita kirim anak-anak itu ke Manchester United. Jadi ini banyak sekali kegiatannya dibandingkan yang depan layar yang kita lihat. Nah, akhirnya semua merasa keberatan. Kalau ini tutup kan semua selesai nih. Iya, Nah, betul. terus aku pikir, waduh gimana? Dalam dilema itu, kemudian aku ingin bersama-sama Pak Roni yang punya Eiger di Bandung, baju Eiger itu, orang baik. Kita sama-sama anak STM, dia jurusan mesin, aku jurusan mesin, umur kami sama, dia kaya, aku lumayan lah. Nah, dia bilang gini, bagaimana dia punya mimpi membuat atau mendirikan Akademi Sociopreneurs, yaitu bagaimana kita membantu anak-anak SMK yang miskin-miskin ini supaya mereka bisa punya masa depan yang lebih baik gitu. Dalam menyusun itu, aku ingin membuat sebuah marketplace online khusus untuk barang-barang produk sociopreneurs gitu loh, untuk membantu nanti kalau anak-anak SMK ini tamat, akademi ini tamat, mereka bisa menjual produk-produk mereka di platform ini. Nah, dalam konteks itu aku bertemu dengan satu teman yang ternyata dia jago IT, ya, dia coding juga ngerti,
Dia bilang gini loh, bagaimana kalau kita bikin aja, kalau niatnya bantu orang, kita bikin aja crowdfunding platform, dia bilang gitu. Nah, terus akhirnya aku bilang boleh juga. Akhirnya kami bikin, lahirlah yang namanya Benih Baik. Jadi kalau di Kick Andy, aku menyebutnya sebuah jembatan kecil, secara konvensional, karena orang yang mau dapat bantuan itu harus cari Andi Noya dulu, atau pengurus yayasan Kick Andy dulu, atau datang ke Metro untuk nungguin Andi Noya dulu, kira-kira gitu. Yang mau bantu juga nyari-nyari ini Andi Noya alamatnya di mana, aku mau Iya. bantu ini atau datang. Ah, ini kan ada Center point, kandidat. jadi center point yang Iya. ya. Nah, akibatnya jembatan jembatan ini kan konvensional. Nah, dengan adanya teknologi digital, maka jembatan ini bisa lebih besar. Orang tidak harus mencari Andi Noya untuk minta bantuan. Dia cukup masuk di dalam platform Benih Baik. Dia galang, dan aku perlu bikin taman bacaan, aku butuh uang misalnya 40 juta, 30 juta. Ada yang bilang anakku sakit, perlu operasi cangkok hati, perlu misalnya 800 juta. Nggak apa-apa, dia galang dana gitu loh. Jadi nggak harus ketemu Andi Noya, nggak harus datang ke Metro TV, tapi dengan memanfaatkan teknologi digital, dia sudah bisa minta bantuan. Sebaliknya juga begitu. Orang-orang yang selama ini ingin nyumbang nih, ingin berdonasi, ngasih Andi Noya, ngasih Kick Andy, itu nyari-nyari susah, akhirnya nggak jadi. Sekarang nggak, dari rumah dia udah bisa transfer. Bahkan dia sekarang bisa milih siapa orang yang mau dia bantu. Dia nggak usah tanya Andi Noya, aku kalau mau bantu, bantu siapa nih? Siapa yang membutuhkan? Nggak perlu. Dia bisa Oke. lihat dan dia bisa bantu. Jadi Oke. ini lahirnya benihbaik.com itu karena itu. Jadi aku sampai hari ini bilang, oh ya Tuhan, berarti aku belum boleh pensiun. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Ini mungkin rencana Tuhan dalam hidupku untuk membantu orang. Kalau Kick Andy, tanpa adanya Benih Baik, Kick Andy ditutup, selesai. Tapi mudah-mudahan Benih Baik ini, tanpa adanya Kick Andy, tetap ada Benih Baik. Jadi aku bisa pensiun, tapi tidak merasa bersalah, karena aku tetap membangun sebuah jembatan kokoh yang mudah-mudahan langgeng, bisa untuk dipakai, digunakan sebanyak-banyak orang. Mantap. Begitu. Pak Endi, filosofi nama Benih Baik dari mana? Nah, itu cerita kita di kantor waktu itu, Pak. Lanjut, Pak. Terima kasih lah untuk Om Sunil dan teman-teman yang ikut membantu ya. Karena aku lihat usulan-usulannya bagus sekali. Jadi ini gimana ya, datang kan kita harus bikin satu nama yang mencerminkan apa yang kita harapkan. Jadi mulailah otak-atik, kebetulan ada wangsit datang, klik, gitu kan. Terus aku bilang bagaimana kalau namanya Benih Baik. Benih Baik ini kan bisa diartikan dalam banyak hal, ya. Kalau kita lihat benih baik, kalau yang kita tanam adalah benih baik, kita harapkan tumbuh dan menjadi tanaman yang baik juga, yang berguna bagi orang banyak. Benih baik ini juga untuk mengajak orang, ayo kita berbuat baik sekecil apapun juga. Tanamkan kebaikan itu bagaikan benih tadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu intinya. Jadi kalau orang mendengar kata benih baik, mudah-mudahan itu merefleksikan bahwa ini sesuatu yang baik, yang kalau ditanam akan memberikan atau melahirkan kebaikan. Walaupun ada orang juga yang nelpon ke kantor, Pak, saya mau beli tanaman, bisa nggak? Jadi dikira kita jualan tanaman benih baik. Ya Pak, sudahlah, ini ada nasib. pertanyaan menarik nih, Pak. Berapa persen idealnya kita memberi dibanding dengan kebutuhan pribadi? Jadi begini, agama kita udah mengatur, agama masing-masing mengatur ya, berapa zakat yang kita ini, berapa kewajiban kita ya. Kalau di agama Kristen, Protestan, Katolik, perpuluhan dan lain-lain, ada 2,5%, ada 10%. Tapi selebihnya itu nggak ada ukuran yang tepat untuk menyatakan bahwa berapa persen. Kalau dalam investasi ada itu aturan-aturannya ya, bagaimana kita memanage uang kita supaya kalau satu hari tiba-tiba ada misalnya COVID, kita di PHK atau kita berhenti, kita masih punya saving berapa banyak untuk bisa bertahan, sehingga kita bisa menemukan pekerjaan yang baru. Itu ada rumusnya. Tapi dalam berbuat baik itu nggak ada rumusnya. Kadang-kadang ya, saya melihat ini malam-malam, saya buka-buka, ada orang di Benih Baik nyumbang Rp1.000. Imajinasi saya mulai bekerja, orang nyumbang Rp1.000. Dia menggunakan teknologi digital ini untuk nyumbang Rp1.000. Kira-kira apa ya yang dia pikirkan waktu dia nyumbang?
Bahkan ada yang nyumbang 5.000, tapi dia memakai namanya dan menyampaikan, mudah-mudahan uang 5.000 ini berharga untuk saudara-saudara kita. Buat aku itu nilai. Jadi Iya, 1.000, padahal dia pakai online, 5.000, dia pakai data aja itu udah cost loh. Iya, betul. effort dia untuk mau Iya. ngetik dan menyalurkan 1.000, menurut aku itu nilai. Dan kita nggak tahu Hmm. nih, mungkin hari itu uangnya cuma 2.000. Kalau dia Iya. sumbangkan 1.000, 50% dari uang yang milik dia hari itu dia sumbangkan. Iya. Jadi jangan, nggak bisa kita bandingkan 1.000 dengan mungkin 1 miliar. Aku kemarin baru terima, hari Minggu ini bisa lihat di Kikendi, aku terima 3,1 miliar rupiah misalnya disumbangkan lewat benih baik. Berarti kalau lihat nilai 3,1 miliar. Tapi yang 1.000 apakah berarti? Berarti. Karena kita nggak tahu berapa besar harta yang dimiliki dan berapa besar yang dikasih dengan 1.000 itu. Nah, jadi kalau ukuran berapa prosentase yang kita bisa sisihkan, sebenarnya bisa dikalkulasi menurut ukuran kita sendiri aja. Kebutuhan kita berapa. Jangan sampai juga kita berbagi, kita lupa anak istri atau suami juga Iya, perlu makan. betul. Nggak boleh gitu juga. Iya. Itu gegabah namanya. Kita udah tahu Hmm. berapa kebutuhan kita. Yang saya maksud itu berbagi ketika ada sedikit kelebihan. Banyak orang takut dari sedikit kelebihan itu akan mengurangi rezeki dia atau membuat dia miskin. Enggak. Kita tentu punya Hmm. tanggung jawab bayar listrik ya, sebisa-bisanya harus dibayar dulu. Bayar Betul. kontrakan ya harus bayar dulu. Bayar cicilan ya harus bayar dulu, gitu lah. Tetapi jangan takut untuk berbuat baik dengan sisa uangmu itu. Artinya apa? Hmm. Jangan, tunggu dulu. Banyak orang bilang gini, tunggu ya, aku akan berbagi, Pak Andi, nanti saya berbagi kalau gaji saya udah naik ya, gaji saya sekian, dia sebutkan. Oke. Sekian lama kemudian, gajimu berapa? Ya udah naik Pak Andi, tapi kan saya perlu motor. Belilah dia motor. Setelah itu aku bilang, oke, kamu udah punya motor nih, gimana nih? Tunggu dong Pak Andi, saya kan belum punya mobil. Oke, dia punya mobil. Tunggu dong Pak Andi, saya kan belum punya rumah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sampai mati orang-orang seperti itu tidak pernah berbuat baik dalam hidupnya. Ada aja Oke. alasan yang dia pakai. Jadi sekali Hmm. lagi kalau mau berbuat baik, lakukan segera ya. Dan tadi saya ulang lagi, mungkin ada sebagian yang belum ikutan kita ngobrol, berbuat baik itu tidak melulu uang. Apa Iya, yang betul. ada menjadi talentamu itu bagikan, gitu loh. Hmm. Dan kalau mau bagi uang, tidak harus juga besar-besaran. Kalau semua orang berpikir, aduh 5.000-ku ini pasti berguna ya, dia sumbang. 1 juta orang berpikir yang sama, 5.000 kali 1 juta orang. Besar sekali nilainya. Betul, betul sekali. Jadi jangan Betul kecil sekali. hati kalau kita nyumbang 1.000, 2.000, jangan kecil hati. Itu Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang menjadi kemampuan kita. Orang lain boleh menilai, Allah lu nyumbang 1.000, kasihan banget. Enggak. Di mataku, 1.000 itu punya nilai. Gitu Dia ada ceritanya. peribahasa sih. Ya, ada peribahasanya tuh. You can Apa itu? give you can give $100 because you have $500. But I give $10 because I Because only had $20. separuhnya, Jadi, 50% ya, berbanding berapa persen. Jadi ya, kalau persentase ya 20% tadi akan lebih, 10% tadi akan lebih tinggi nilainya. iya. Bang, nih ada Setuju? yang nanya lagi. Tolong berikan contoh seperti apa sukses yang tidak memberikan impact kepada orang lain. Bingung nih pertanyaannya. Gimana merumuskannya? Gini, aku nggak akan menyebut perilaku, aku nggak menyebut sesuatu yang apa ya. Aku hanya bisa bilang begini, ketika kita melakukan sesuatu dan itu memberikan dampak buat orang lain, nah itu yang dibilang sukses ya. Ambil contoh, ya, ambil contoh nih ya, ada aku kenal Irma Suryani namanya, tinggal di Kebumen, ya. Waktu lahir dia kena polio, jadi lahirnya itu udah pincang itu, artinya harus pakai tongkat. Dia melamar pekerjaan di mana-mana ditolak karena kecacatannya. Sampai dia putus asa betul. Padahal dia sekolahnya bagus ya, sekolah di sekolah khusus itu ya, sekolah apa ini SLB, sekolah luar biasa. Nah, lulus, otaknya kan nggak terganggu, cuma fisiknya aja yang tidak sempurna seperti kita semua ini. Nah,
karena dia udah lamar kiri lamar kanan, akhirnya ditolak itu karena kecacatannya, akhirnya dia berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk mandiri aja deh, aku udah nggak akan kerja pada orang lain. Nah, dia melihat bukan di dekat rumahnya, di kotanya, di Kebumen itu ada pabrik tekstil yang membuang sisa-sisa kain tekstil itu. Nah, kemudian dia mencoba membuat dari sisa-sisa itu, dia ambil, dia bawa pulang, dia jahit, dia jadikan keset. Keset itu alu kaki itu ya, keset lah. Nah, singkat kata, Irma yang cacat ini kemudian sekarang jadi pengusaha yang luar biasa. Dia mempekerjakan ribuan ya pekerja, pengrajin, ibu-ibu, waria yang kemarin dipermainkan oleh anak-anak YouTuber itu. Kemudian iya, kemudian dia juga mempekerjakan mantan PSK dan mereka yang putus pendidikannya. Jadi kalau bilang siapa ini Mbak Irma ini sukses, menurut saya sukses sekali karena dia memberikan sesuatu dari keterbatasan dia. Dia nggak kaya-kaya amat, tapi dia kalau saya tadi bilang pengusaha sukses karena dia mampu menggalang sedemikian banyak orang bersama-sama untuk membuat keset dan membuat sejahtera orang-orang yang lain. Kalau sampai hari ini, ya dia pasti hidupnya lebih baik sekarang. Tapi bukan orang kaya. Jadi menurut saya itulah arti sukses. Dengan perbuatan, dengan berbagi. Dan dia bahagia. Gitulah. Artinya bukan kemudian dia menderita karena dia berbagi. Tidak. Kalau ketemu dia, wah saya sering ajak dia untuk bicara di mana-mana. Untuk menginspirasi orang-orang. Apalagi mereka yang selama ini merasa bahwa hidupnya tidak berguna, hidupnya ini paling menderita. Aku lihat Mbak Irma dari kecil ini diolok-olok, dipermalukan, disia-sia, ya, ditolak. Tapi dia tetap bangkit dan sekarang bukan untuk dirinya sendiri, tapi berguna untuk orang lain. Menurut aku itulah sukses yang sebenarnya. Begitu. Very good, Bang. Berat juga nih pertanyaannya tadi si siapa nih. Makin malam harusnya lebih ringan dong. Iya, makin malam makin berat nih. Tapi oke. Sekarang gue mau ngomong sedikit soal kuis buku tadi. Itu kan Bang tadi share untuk bagi 10 buku. Ada tambahan 10 buku lagi nggak? Bisa. Stoknya maksudnya. Kalau buku bisa. Berarti gini, 10 dari Bang Andi, 10 dari saya. Bang Andi kasih bukunya, ongkirnya yang tanggung saya. Oke, semuanya. Memang. Jadi keren. Jadi dibikin 20 biar teman-teman biar lebih banyak Bang yang dapat inspirasi, Bang. And hostnya ini lebih hebat dari Kiken, dia aku lihat jiwa sosial. Tapi untuk mendapatkan bukunya ada persyaratannya. Gue kasih lo tipsnya dari sekarang biar otaknya pada jalan. Cuman nanti gue bakal bikin post khusus. Post khusus itu, guys, itu nanti ada foto bukunya. Nah, yang perlu disiapin, tuh ada yang mau nambah lagi tuh, 5 dari saya. Tuh ada yang nambah lagi tuh. Wis, maksudnya apa itu? 5 dari saya maksudnya, jadi saya beli bukunya Abang, terus si ini barusan Lina Yunita beli bukunya Abang untuk di-donate. Jadi dikasih ke teman-teman. Wow, banyak banget orang baik di sini nih ya. Ya. Lina ini punya company namanya, nih lucu nih, Lina ini punya company namanya Seeds, seeds.id. Terus dia mau bikin pakai bahasa Indonesia, namanya Benih Baik, pas dia cek udah ada. Kolaborasi aja, udah gabung aja, kita sama-sama berbuat baik. Gitu. Oke, jadi nanti tipsnya begini guys, jadi nanti gue akan bikin post khusus, di mana persyaratan untuk mendapatkan buku itu adalah lo pada semua harus ngisi quotes-nya Bang Andi. Jadi lo ketik quotes-nya. Nah, quotes-nya Bang Andi ini lo boleh, lo bebas, lo googling, lo bebas. Tapi poinnya adalah begitu lo ketik quotes-nya, relate ke life lo kayak apa, itu story-nya harus. Nah, story yang paling seru itu menjadi pemenang. Wow. Oke? Itu nanti ada rules-nya. Gimana Bang? Setuju nggak Bang? Aku ikut. Oke, siap. Oke. Sekarang sudah pertanyaannya sudah. Ada satu lagi pertanyaan tadi ke skip. Bang Andi masih punya teman yang masih menjalin hubungan sampai sekarang nggak dari kecil?
Masih, aku menemukan mereka kembali. Wah, menemukan emangnya jatuh di mana? Oleh karena dulu itu teman-teman minta ulang tahun yang keberapa aku lupa itu, diminta bagaimana cerita tentang akunya. Kan banyak pertanyaan, Andino ini Mm-mm. siapa? Nah, untuk Mm-mm. itu mereka melakukan riset. Salah satu risetnya adalah mencari teman-temanku yang masih ada. Dan itu aku temukan Mm-mm. karena aku pernah tinggal di Surabaya, namanya Mm-mm. Dinoyo Gang Tangsi. Gang kecil Mm. sekali ya, Mm-mm. Gang Tangsi itu, Dinoyo Tangsi Gang 2. Nah, kemudian teman-teman riset ke sana berhasil menemukan. Jadi kalau ketemu satu, kan yang lain bilang, oh itu situ ada. Akhirnya 5 orang ketemu semua. Sampai Mm. hari ini kami masih berhubungan. Dari kelas 1 Wow. SD dulu. Kalau yang dari Papua ya masih banget. Saya sama anak-anak STM punya ininya, grup WA-nya dengan anak-anak STM di Jayapura. Tapi kalau yang dari kelas 1 masih 5 orang masih ada. Oh, Mm. kemarin ditemukan satu satu orang bilang, Bang Andi, waktu kelas apa ini TK, waktu TK pernah di Makassar ya? Aku bilang iya. Terus dia mengirim satu foto yang aku punya juga foto itu. Oh, Nah, wow. ternyata TK ini di Makassar ya. TK-nya ini TK apa? Aduh, kok jadi lupa nih. Nah, jadi aku punya fotonya. Terus temanku bilang dia punya foto ini. Nah, dia tanya Andi Noya yang mana? Terus dia bilang aku yang ini. Ingatanku Mm. kembali loh ke masa kanak-kanak itu. Jadi akhirnya aku bilang aku yang ini, ternyata dia yang itu, Mm. laki-laki ya. Nah, seumur berarti udah 60 tahun kami umurnya. Nah, itu ketemu Mm. lagi itu TK di Makassar. Gue sih kalau ditanyain soal TK udah lupa, Bang. SD aja saya waktu itu ditemuin sekilas ketemu lewat Facebook. Saya balik ke Madiun, saya kan dulu lahir di Madiun, Bang, Jawa Timur. Hmm. Jadi pas ketemu teman SD itu saya sampai lupa. Jadi satu orang itu memorinya hebat sekali. Dia menceritakan seluruh jernih hidup saya sampai semuanya ingat lagi. Gila. Wow. Wah, keren, keren. Nah, itu jangan jangan meninggal, coba diwawancara dulu. Koneksi, koneksi. Oke, Bang. Terakhir nih, Bang. Iya. Eh, buat teman-teman yang UMKM, ini kan sekarang lagi merasa down. Apa cara atau tips untuk mereka bisa memiliki ide-ide kreatif? Mereka harus ngapain? Baca buku apa? Mencari apa? Agar mereka bisa memiliki apa namanya spirit. Tunggu dulu, ini ada yang bilang India rasa Madiun. India rasa Madiun. India rasa Madiun. Oh iya. Tunggu dulu, ada yang rupanya nonton pernyataanku tentang bagaimana aku kelas 4 SD itu jatuh cinta sama teman sekelas. Oh, Ini oke. Okay. sesuatu yang penting dalam hidupku. Jadi satu Mm-mm. hari aku naksir ada satu anak di sekolahku, di kelasku, kelas Mm-mm. 4 SD, SD Sang Timur Malang. Ini Mm-mm. pas di Malang ini. Mm-mm. Kemudian aku jatuh hati sama dia, jadi aku ganggu-ganggu, kayak saya kirim-kirim surat, aku lempar gitu. Nah, oleh anak-anak kemudian itu jadi persoalan lah. Artinya kita diganggu-ganggu. Nah, nama dia aku tulis di tempat pensilku. Kalau di Jawa namanya tepak. Nah, aku taruh di pensil, tempat pensil. Nah, satu hari anak-anak mengolok-olok, dia bilang, wah Andi Noya nih, Andi pacaran sama namanya Sim. Andi pacaran sama Sim, Mm. ribut. Terus diadukan ke guru. Pas diadukan ke guru, guru-guru bilang, oke, semua duduk, tenang. Andi sini, Mm-mm. ya, bawa Mm-mm. tepakmu, tempat Mm-mm. pensilmu. Wah, betul kamu yang menulis ini, nama Sim. Betul, Bu. Mm-mm. Kenapa kamu nulis? Kamu suka sama Sim? Ya terpaksa kita mengangguk kan, memang suka beneran. Panggil SIM-nya. SIM, sini. Mm-mm. Kamu di sini. Kamu keberatan nggak namamu ditulis di tempat pensilnya Andi? Dia Mm-mm. geleng aja gitu. Terus, Mm-mm. kamu keberatan nggak kalau Andi suka sama kamu?
Ternyata dia menggeleng juga. Wah, riuh rendah lah satu kelas. Gurunya bilang, tenang semua. Sekarang gini ya, Ibu jelasin. Andi suka sama SIM. Andi menulis nama SIM di tempat pensilnya. SIM tidak keberatan. SIM tahu Andi suka sama SIM dan dia tidak keberatan. Lalu apa persoalannya? Padahal aku pikir kita bakal di-strap ini. Kan zaman dulu kalau suka-sukaan atau pacaran gitu kan di-strap. Enggak loh. Ibu guru bilang, lah kalau suka sama suka ya sudah selesai. Gak usah ribut lagi, duduk semua. Aku bilang, guruku hebat sekali. Itu Keren. guru hebat sekali. Zaman-zaman dulu kayaknya orangnya lebih hebat ya. Guru inilah yang aku ceritakan, namanya Ibu Ana. Jadi dia yang menemukan Lentera Jiwaku, dan setelah aku jadi pemimpin redaksi di Metro, aku cari 3 tahun baru ketemu guru ini. Aku baru tahu ternyata hidupnya susah, dia jualan kue, ya padahal umurnya udah berapa? Udah 75-an lah, itu atau 70-an waktu itu. Akhirnya aku bilang sama istriku, boleh nggak sepanjang hidup dia, kita yang santuni. Akhirnya sudah, istriku bilang, iya harus itu. Akhirnya saya bilang, Ibu, udah nggak usah dagang kue lagi, Ibu istirahat, tenang, seluruh hidup Ibu saya yang tanggung. Terus aku beliin dia televisi supaya bisa nonton Kick Andy. Itu sebenarnya kayak godmother-nya Bapak sih sebenarnya. Itu kayak godmother-nya Bro sebenarnya, secara nggak langsung. Bisa jadi. Iya. Karena memang you remind me of one of my teacher. Dan dia sih udah pass away sekarang, tapi saya nggak pernah bisa lupa karena dia yang membuat saya tidak merasa tercompare, Pak. Jadi dia itu, saya dulu nggak suka belajar gitu loh. Jadi dia tuh cuma bilang, udah yang penting lu lulus kelas 10 aja. Terus alasannya tiap kali ujian aku pasti copy, dan selalu di marknya itu cek misalnya Sunil gitu ya, cek Budi's paper atau Budi cek Sunil's paper, karena sama, mistake-nya sama, benernya sama ya. Dan dia kalau nanya saya nggak pernah mengelak, you copy ya? Iya, kenapa? Males belajar. Dia bilang, oh, it's okay, you nanti masuk ke jalur bisnis aja, yang penting you finish basic-nya dulu, gini-gini. Jadi dia nggak pernah, bukan guru yang, lu tuh kalau nggak belajar bakal bego, gini-gini. Enggak, dia justru malah, it's okay, do what you love. Jadi, I cannot forget, guru-guru seperti itu tuh nggak pernah bisa dilupakan. Legend. Dan Legend. Guru-guru yang menginspirasi. Jadi cerita tentang Bu Ana ini aku pernah ceritakan di Kick Andy, ya, pas ulang tahun keberapa aku, rebranding waktu itu. Aku undang Bu Guru ketika bukuku itu baru dicetak, jadi baru terbit. Di buku itu, kisah hidupku, aku menceritakan tentang Ibu Ana. Nah, dia udah meninggal. Kemarin setahun yang lalu dia meninggal. Tapi karena aku kan bantu setiap bulan, dia punya adik. Dia punya adik yang tidak menikah juga, sudah tua juga. Dan aku bilang sama istriku, bolehkah jatahnya untuk Bu Ana ini kita alihkan untuk Bu Suci. Nama Bu Guru adiknya itu Bu Suci. Jadi sampai hari ini kami masih menyantuni adiknya guruku juga, yang memang dulu guru juga. Yeah. Now you guys bisa ngerti kan kenapa energi beliau segitu menggetarkan vibrasinya, ya karena kebaikan sih. When you give love, you become strong. Om Andi, kalau nanti Om Andi jadi pensiun, semoga kagak. Entah berapa tahun lagi. Karena rencana pensiunnya belum jadi di tahun lalu, apakah akan ada penerus-penerus Om Andi lainnya yang bisa share kebaikan, kisah-kisah inspiratif? Aku berharap ada. Jadi gini, kita harus sadar bahwa kita ini tidak akan selamanya jadi bintang, ya. Panggung ini bukan selamanya adalah panggung kita. Setiap generasi ada masanya. Jadi nggak mungkin Andi Noya akan ada selamanya. Aku yakin satu hari kelak akan ada lagi orang yang muncul di panggung menggantikan Andi Noya. Jadi itu kesadaran. Kita nggak boleh kemudian merasa bahwa kita akan seperti ini selama-lamanya. Kita akan frustrasi, post-power syndrome nantinya, nggak happy. Jadi kita nikmati, sama seperti kita tua. Banyak orang yang tidak siap tua, berusaha operasi kiri, operasi kanan, berusaha untuk menunjukkan bahwa dia tidak tua. Tua itu nggak usah dilawan, kita nikmati perjalanan hidup kita. Ini adalah sebuah journey,
Kalau journey itu Mm-mm. kan dari A sampai Z, enjoy aja. Nah, saya selalu Betul. mencoba, istri saya yang khawatir. Dia bilang, nanti kalau kamu tinggal di desa misalnya, nggak ada lagi orang yang Mm-mm. ketemu kamu minta foto, kemudian, aduh, gimana matanya berbinar-binar, oh minta Mm-mm. apa kelihatan akrab gitu-gitu. Oh, aku nggak butuh itu semua. Artinya aku berterima kasih, orang mengagumi, terima kasih. Orang ingin berfoto sama aku, kehormatan sekali, gitu ya. Tapi kalau itu semua nggak ada, jangan mengubah kita. Aku ya tetap sekarang, makanya kadang-kadang, ya minta maaf ya, aku ini kan suka makan di pinggir jalan ya. Kadang-kadang makan itu bus lewat, weng gitu, nyaris punggung kita ketabrak gitu. Nah, waktu aku masuk mau makan, orang-orang melihat dengan heran. Hah? Pak Andi? Ini Pak Andi Kick Andy kan? Iya, Pak. Hah? Kok makannya di sini? Nah, aku berpikir kenapa kita nggak boleh makan di sini ya? Kenapa harus aneh? Gitu loh. Aku bilang, iya Bu, saya suka makanannya. Hah? Waduh, Pak Andi masa makan di sini? Aku nggak peduli. Iya. Apa kata orang, aku nggak peduli. Artinya banyak orang juga melihat orang terkenal, ya kita harus pilih tempat yang bagus, yang layak. Enggak, aku mengikuti kata hatiku. Dan aku merasa tidak terhina kalau pakai, maaf ya, sepatu murah, pakai baju murah, aku nggak merasa kemudian harga diriku jatuh hanya gara-gara apa yang aku pakai itu murah. Aku beli dengan uangku sendiri, dengan keringatku sendiri, aku tidak mencuri. So what gitu loh pandangan orang. Jadi aku tidak mau Ya, itu. mematut-matut, aku tidak mau mematut-matut diriku supaya dihargai. Iya, ini putus-putus aku Barusan nggak dengar koneksi. suara. Nggak apa-apa. Iya, Nggak. Saya cuman pas kok. Pas koneksi itu putus pas kalimat so what gitu loh. Gue mau bilang. Jadi guys, itu adalah final closing statement. Jadi hidup itu jadilah diri lo sendiri. Sisanya so what gitu loh. Itu udah paling mantap dari semua story. Itu udah paling iya. mantap. Uh, I cannot tell you how much I appreciate you. Personally, I respect you a lot. Terima I look kasih. up to you as a father in this country ya. Jadi bisa dibilang father of inspiration. Uh, Kalau harus pakai bahasa gaul, lo membuka platform untuk menghadirkan teman-teman yang berjuang dan mengapresiasi mereka dan menjadikan mereka small heroes to inspire others. Dan itu idenya gimana sih? Kok bisa muncul? Katanya udah terakhir. Kalau kita lanjutkan bisa jam 1 pagi nih. Udah itu las. Biar Oh, teman-teman tahu. coba Saya diulang lagi. kayaknya sama Pak Andi, nih gue kasih tau ya guys, mau dapat appointment sama dia susah setengah mati. Jadi kalau bisa gue peres dikit. Fitnah, fitnah itu. Jangan fitnah. Oke, ulang pertanyaannya. Ini Oke. jawaban terakhir, jadi harus yang terbaik supaya dikenang sebagai orang baik. Jadi uh, Udah lupa dia gimana pertanyaannya. bisa kepikiran ide untuk membangun platform, membangun sebuah panggung di mana membawa orang-orang, mencari orangnya aja itu udah susah. Mengkurasi, memvalidasi, ada tim research, udah sampai you have to really research gitu, dan benar-benar membawa mereka ke panggung, sharing, memberikan mereka confident, memberikan mereka appreciation, dan menjadikan mereka heroes agar mereka punya moral responsibility to inspire the rest. Itu idenya dari mana, Bos? Jadi kalau awalnya sih kecelakaan awalnya. Karena Oke, tadinya kan sebelum mau, you cerita, ya, sebelum you cerita, ini I bakal disconnect nih, mau tinggal 3 menit lagi ya, disconnect, I reconnect lagi ya. Biar udah seru lanjut cerita, biar lah, nggak potong. lanjut. Ini tinggal 3 menit. I disconnect, I reconnect ya, Bang. Oke. Oke. Yuk.